Yao Yao, ayah minta maaf padamu. Kamu menemani ayah di desa membangun selama 3 tahun. Tak disangka kamu malah kena penyakit aneh ini. Dan waktu pengobatan terbaiknya juga terlewat. Kali ini pulang, ayah pasti akan gunakan pengobatan terbaik untuk menyembuhkan penyakitmu secepatnya. Yah, jangan bilang begitu. Lihat, aku kan baik-baik saja. Lagi pula, 3 tahun ini bersamamu di desa, membangun jalan, mendirikan pabrik, dan membuat belasan desa miskin jadi sejahtera. Kita melakukan hal-hal yang bermakna ini bersama-sama. Itu sudah sangat berharga. Dasar anak ini. Selalu begitu perhatian dan mengerti. Kebetulan 3 tahun ini, kakakmu sudah bisa mandiri, mengelola grup dengan sangat rapi. Dan, dia juga sudah menemukan pria yang disukainya, siap menikah. Akhirnya ayah bisa pensiun resmi, menyerahkan grup dengan tenang kepada mereka berdua. Nanti, ayah bisa fokus menemanimu berobat. Selamat pagi Direktur, selamat pagi Nona kedua. Semuanya sudah siap? Direktur, sesuai perintah Anda, villa tunggal di puncak awan lereng bukit sudah ditata selesai. Dokumen uang tunai 10 miliar dan saham grup juga sudah disiapkan. Bisa langsung dijadikan hadiah pernikahan untuk calon menantu. Bagus. Yao Yao, kamu ikut sekretaris Chen pulang dulu untuk istirahat. Kakakmu sudah menyuruh calon kakak iparmu untuk menjemput ayah. Yah, aku juga mau ketemu calon kakak ipar. Dokter bilang, kondisi saya sekarang sudah stabil. Bawa aku ikut ya. Sekalian aku juga mau memilihkan hadiah untuk calon suami kakak. Baiklah, ayo kita bersama-sama. Katanya toko perhiasan flagship group yang baru dibuka ada di depan sana. Bapak akan menemani kamu beli hadiah di sana. Baik. Kalian tunggu di area parkir luar. Yao akhirnya kembali ke kota, aku ingin menemani dia jalan-jalan sendiri. Jadi, kami tidak ingin terlalu mencolok, menarik perhatian orang. Setidaknya tinggalkan 2 pengawal. Ini di Jincheng, mall milik kita sendiri. Apa yang bisa terjadi? Kalian pergilah. Ayo. Zhen Xuan, gelang ini terlalu bagus ya. Gelang ini aku beli dengan kartu tambahan Lunargo. Katanya ini adalah koleksi utama toko perhiasan grup. Maknanya kesehatan dan kebahagiaan. Memberikannya sebagai hadiah untuk adiknya, paling cocok. Zhen Xuan, kamu memang hebat. Asal bisa menyenangkan ayah Direktur Lunar dan adiknya, kamu bisa lancar masuk keluarga Lunar, menjadi suami keluarga Lunar. Nanti kita... Itu bukan masalah. Nanti seluruh grup Jincheng pasti kita yang berkuasa. Kalau tas itu kapan kamu beli? Aku sudah lama mengincar tas edisi limited itu. Sudah lama. Tenang saja, bukan hanya satu tas. Halo Lunar. Baik, tenang saja. Aku akan segera menjemput ayah dan adikmu. Aku akan membawa hadiah. Pasti akan membuat mereka senang. Setelah aku dan Lunar menikah, aku akan membuat keluarga mereka hilang perlahan. Nanti grup Jincheng akan menjadi milik kita. Tasmu itu tidak berarti. Ya. Suami keluarga kaya yang selingkuh di luar, kamu memang jahat. Tapi aku suka. Selingkuh apa? Kamu hanya saudari sepupu sayangku, sahabat baik Lunargo. Boleh saya lihat yang ini? Pak, bagaimana menurutmu dengan amulet Buddha mutiara emas ini? Desainnya sangat elegan dan tetap berkelas. Saya rasa jika kakak ipar memakai ini, pasti sangat cocok. Bagus. Bungkus untuk saya. Di sini. Terima kasih. Pak, papan reklame itu mau jatuh.
Hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Kamu tukang maki tua, sentuh bagian mana? Nona, kamu salah paham. Aku tadi. Kamu masih berpura-pura, aku lihat kamu. Cuma ingin menggunakan alasan menyelamatkan orang untuk mengambil kesempatan mengganggu aku. Kamu si tua miskin, bau miskin seperti orang kampungan. Kamu menyentuh aku. Aku masih harus ke rumah sakit untuk disinfeksi seluruh tubuh. Aku melihat dia berlari ke sini. Benar-benar untuk menyelamatkan orang. Kamu si tua bangka, kamu tidak hanya menyentuh aku, kamu juga menghancurkan gelang giok yang sangat mahal ini, kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu tidak gelang ini harganya berapa? Bagaimana cara kamu bicara? Kalau tadi aku tidak menyelamatkan kamu, papan reklame itu jatuh ke kepala kamu. Kamu mungkin sekarang, bahkan kesempatan berdiri di sini bicara pun tidak ada. Aku menyelamatkan kamu, kamu tidak berterima kasih juga sudah. Malah menuduh aku tanpa dasar, mengatai dengan kata-kata kasar. Kamu. Benar juga, Bapak itu jelas-jelas sudah menyelamatkanmu. Tidak berterima kasih saja sudah keterlaluan. Masa masih menghina orang? Betul, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau bukan karena Om ada di sini, kalian pasti sudah tertimpa dan terluka. Sekarang ini banyak sekali orang tua mesum. Siapa yang tahu dia benar-benar ingin menolong atau hanya pura-pura baik hati? Kamu. Tadi semua orang juga sudah melihat. Aku jatuh dan merusak benda ini karena berusaha menyelamatkan mereka. Baik. Aku terima. Gelang giok ini. Akan aku ganti. Selamatkan? Apa aku butuh diselamatkan olehmu? Coba lihat diri sendiri di cermin. Lihatlah kelakuanmu sendiri seperti apa. Si tua bangka. Berani-beraninya menggoda pacarku. Mau ganti? Cih. Betul, dasar orang tua bangka, dan kamu juga. Si lumpuh di kursi roda yang menunggu mati. Nyawa hina kalian berdua digabungkan masih tidak sebanding dengan setitik debu di gelang ini. Bahkan berani menyentuhku. Kamu benar-benar menjijikan. Kalian keterlaluan. Ayahku jelas-jelas ingin menyelamatkan kalian. Kalian tidak hanya tidak berterima kasih, tapi juga memfitnah di sini, menghina kami. Tangan mana yang menyentuh pacarku tadi? Berani-beraninya mengambil kesempatan pada pacarku. Hari ini kalau tidak meninggalkan tanganmu di sini, jangan harap bisa pergi. Apa yang kamu omongkan? Bagaimana mungkin ayahku mengambil kesempatan pada pacarmu? Dia jelas berniat baik ingin menyelamatkan kalian. Kalian malah membalas budi dengan kejahatan di sini. Diam kamu si cacat mati. Ini ada urusanmu buat bicara? Lihatlah hari ini, aku akan menyobek mulutmu yang ikut campur ini. Lalu kursi rodamu yang sial ini akan kuhancurkan. Aku hari ini, kamu. Kamu tua bangka, kamu masih berani memukul aku? Ayah! Anak perempuan saya. Tidak boleh disentuh oleh orang seperti kamu. Kamu tua bangka, berani memukul wanita Wilson. Kamu sudah tidak mau hidup lagi, aku. Kamu yang tidak tahu berterima kasih dan membalikan fakta tidak pantas berteriak di depan saya. Wilson. Kamu berani memukul aku. Bapak ini sudah menyelamatkan orang, malah dicaci. Mereka terlalu keterlaluan. Ucapannya sangat kasar, mulutnya tidak pernah mengeluarkan kata-kata manusia. Kamu orang tua yang menjijikan. Kamu masih berani memukul wajah Wilson? Kamu tahu siapa dia? Dia akan segera masuk keluarga Gu dan menjadi orang baru di keluarga kaya. Wajahnya ini lebih berharga daripada hidupmu yang busuk. Hah, keluarga kaya? Dia yang membalas budi dengan kebencian dan melihat orang dengan rendah. Pantas disebut keluarga kaya? Sungguh menghina keluarga kaya. Kamu masih berani mencaci. Wilson, cepat patahkan kakinya. Biar dia seperti anak perempuan lumpuhnya selamanya hanya bisa menggunakan kursi roda. Pakai kursi roda kenapa? Pakai kursi roda lebih baik daripada kalian yang hanya bisa menganiaya orang baik. Orang tua? Kalau hari ini aku tidak membuatmu bersujud dan memohon nama Wilson, lu akan ditulis terbalik. Kenapa orang ini begitu sombong? Padahal dia sendiri tidak tahu diri. Minggi, kamu mau apa? Tangan mana yang menyentuh wanita saya tadi? Hari ini tangan itu harus lumpuh.
Jangan harap bisa keluar dari pintu itu hidup-hidup. Bapak, hari ini tangan dan kaki kamu harus lumpuh, biar kamu keluar dengan merangkak. Nama Wilson Lu saya bisa dibalik. Berhenti, jangan sakiti ayah saya. Bagus. Saya bilang, 2 orang miskin seperti kamu, berani-berani masuk ke toko perhiasan kelas tinggi seperti ini, ternyata mau mencuri ya? Kamu, kembalikan itu. Itu bukan curian. Itu saya pilih khusus. Untuk hadiah perkenalan calon suami saudara saya. Saya mau membelinya. Untuk calon suami saudara saya. 2 orang miskin seperti kamu bisa membeli yang mahal seperti amulet Buddha mutiara emas. Sekarang barang dan orang sudah ketahuan. Apalagi yang mau kamu bantah? Omong kosong. Saya tadi mau menyelamatkan kamu berdua, makanya belum sempat bayar di kasir. Kenapa jadi dibilang mencuri? Jangan asal tuduh di sini, membalikan fakta. Ya, mereka. Diam! Di sini kamu boleh bicara. Sekarang barang dan orang sudah ketahuan. Apalagi yang mau kamu katakan? Orang tua bangka memecahkan gelang yang Wilson berikan untuk calon adik ipar saya, lalu malah mengambil kesempatan. Kamu tua tapi tidak sopan, dan kamu, orang cacat, pura-pura sakit lalu mencuri di sini. Keluarga kamu semua orang sampah. Kamu. Saya menyelamatkan kamu. Kamu tidak hanya tidak berterima kasih, malahan membalikan fakta, menuduh dan menghina. Saya mau bertanya, di wilayah grup Jinceng ini, apakah tidak ada hukum? Hukum? Saya beritahu kamu, di wilayah grup Jinceng, saya adalah hukum. Saya mau menghajar kamu bagaimana? Saya akan menghajar kamu seperti itu. Kamu sangat berkuasa ya. Apa yang kamu lakukan hari ini? Jelas-jelas adalah penghinaan terhadap grup Jinceng. Saya beritahu kamu, Jinceng tidak bisa menerima parasit seperti kamu. Sudah hampir mati masih keras kepala. Saya sekarang akan membunuh kamu. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Berhenti tuh, apa yang kalian lakukan? Sekretaris Wang, Anda datang? Wilson, rapat Direktur Lunar akan selesai sebentar lagi. Dia menyuruh saya memberitahu Anda. Lebih baik cepat jemput Direktur. Baik, Sekretaris Wang. Tunggu saya menyelesaikan ini. Orang tua yang tidak tahu diri ini. Setelah selesai, saya akan pergi. Orang ini siapa? Kenapa tampaknya agak familiar? Sudahlah. Wilson, lebih baik jemput Direktur dan putri kedua dulu. Lebih penting, urusan kecil lainnya bisa ditunda. Urusan kecil. Sekretaris Wang, Anda tahu tidak orang tua ini apa yang dia lakukan? Sekretaris Wang, orang tua ini, dia tidak hanya mencuri barang dari toko, tapi juga menghancurkan yang Wilson berikan kepada direktur dan putri kedua. Apa? Ini gelang giok keberkahan N umur panjang. Ini barang paling berharga di toko. Nilainya sangat tinggi. Benar, orang tua sialan ini. Dia tidak hanya merusak niat baik Wilson, tapi juga menghancurkan barang berharga ini. Apa yang Anda katakan? Ini gelang giok keberkahan N umur panjang. Maaf ayah, saya ada rapat mendadak. Saya menyuruh calon suami saya jemput Anda di stasiun kereta cepat. Dia sangat serius, sengaja memilih untuk adik gelang giok keberkahan N umur panjang. Berharap Anda dan adik sehat dan panjang umur. Gelang giok keberkahan N umur panjang ini seharusnya ada di calon suami Lunargo, kan? Kenapa ada di tangan Anda? Orang tua ini masih punya pengetahuan, masih tahu Lunargo? Wilson kami, calon suami direktur grup Jinceng, calon suami keluarga Go masa depan. Apa? Anda calon suami Lunargo, Wilson Lu. Gimana, takut kan? Akulah tunangan yang dipilih Lunargo. Calon menantu keluarga Go di masa depan. Berani-beraninya kau pukul aku. Hari ini, biarpun aku membunuh kalian di sini, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya kakak bilang calon kakak iparnya baik dan lembut. Lagi pula dia juga bilang cewek di sampingnya itu adalah pacarnya. Tak disangka, Wilson Lu yang sangat ingin dinikahi Lunar, ternyata adalah seorang yang sombong dan jahat seperti ini.
belum resmi masuk keluarga Go, sudah selingkuh di luar. Benar-benar menjijikan. Aneh. Kenapa telepon ayah tidak bisa dihubungi? Telepon Wilson juga tidak diangkat. Penyakit adik tidak bisa ditunda. Jangan-jangan ayah dan Wilson kenapa-napa. Wilson sedang apa sih? Siapkan mobil sekarang. Jemput Wilson dulu di toko perhiasan. Lalu kita pergi ke stasiun kereta bersama. Baik. Ayo. Lunar selalu berhati bersih. Pasti dia tertipu oleh wajah munafiknya. Hari ini aku akan berurusan denganmu. Akan kukupas habis sifatmu yang serakah ini sampai ke akar-akarnya. Agar Lunar bisa melihat dengan jelas. Aku, Kevin Go, tidak akan membiarkan pria sepertimu menghancurkan Lunar, menghancurkan Jincheng. Calon menantu keluarga Go di masa depan, Wilson Lu? Pria sepertimu pantas menikahi Lunar Go, dengar baik-baik. Selama aku masih ada, aku jamin kau tidak akan jadi menantu. Benar, aku tidak akan mengizinkan kakakku menikah dengan pria ingkar janji yang masih selingkuh di luar seperti kamu. Hei, siapa yang kau bilang selingkuh? Kau, si tua bangka yang mau mengeruk keuntungan dariku. Dan kau juga, si lumpuh pencuri. Coba kalian pikir, mungkin bertemu Bapak Go. Mau mengadu? Coba keluar dari pintu ini dulu hari ini. Aku... Berhenti! Kalian ini orang-orang buta yang hanya cari muka. Kalian tahu siapa aku, tahu siapa ayahku. Kau cuma seorang tua miskin yang berpakaian compang-camping. Dan kau, si sakit-sakitan di kursi roda ini, berani-beraninya bersikap sok di depanku. So, dengar baik-baik, akulah pendiri grup Jincheng, ayah dari Lunar Go, Kevin Go. Kamu, pendiri grup Jincheng, calon mertuaku, orang macam apa itu, setiap tahun main ski di Swiss. Tinggalnya di pulau pribadi dan perkebunan mewah, berkeliling pakai jet pribadi dan rombongan mobil mewah. Kamu cuman orang tua yang nyasar ke area diskon di mall, berani-beraninya mengaku-ngaku orang kaya. 3 tahun ini, agar tidak diganggu, aku tidak mengumumkan soal turun ke desa. Tapi tanpa sengaja, terungkaplah sifat buruk pria ini. Jangan panggil aku dengan akrab. Aku tidak punya menantu berhati jahat dan berkelakuan rendah sepertimu. Kalian buta, hanya melihat penampilan, masih berani berkata kasar di sini, menghina ayahku. Aku beritahu kalian, aku adalah adik kandung Lunar Go, putri kedua keluarga Go, Yora Go. Kamu mau apa? Siapa yang tidak tahu Lunar Go terkenal gila-gilaan sayang adiknya? Kamu yang lumpuh di kursi roda ini, berani-beraninya mengaku adiknya? Sungguh tidak tahu nyawamu mahal, nyawamu terlalu panjang. Dia adalah direktur utama. Tidak mungkin. Aku sudah bekerja 3 tahun walaupun belum pernah ketemu direktur utama, tapi statusnya setinggi apa? Mana mungkin seperti orang sengsara ini? Memang benar direktur Go punya adik perempuan kandung. Tapi adiknya direktur Go, mana mungkin dia adalah seorang gadis biasa yang sakit-sakitan begini? Kamu si sakit-sakitan. Pergi sana. Masih berlagak seperti nona besar di hadapanku. Siapa yang nggak tahu kalau direktur Go bepergian selalu dikelilingi banyak pengawal. Cuma kalian berdua si miskin ini nggak pantas buat ngasih sepatu ke dia. Status seseorang tidak pernah ditentukan oleh penampilan luar. Justru kalian menilai orang dari penampilan, menjilat pada yang berkuasa, hati kalian busuk. Meski kalian berpakaian mewah, tetap nggak bisa nutupin sifat kalian yang kotor dan jahat. Kamu pikir dengan ngomong kata-kata indah yang muluk-muluk bisa bikin aku takut? Kamu bilang tadi jimat ini dibeli buat hadiah buat calon kakak iparmu. Kalau kamu benar-benar Yora Go, berarti jimat ini harusnya buat aku dong. Kembalikan. Barangku nggak akan kuberikan ke orang sepertimu yang berhati busuk. Kamu nggak pantas jadi kakak iparku. Bajingan, Pergi sana. berani-beraninya kamu. Kamu si sakit-sakitan yang entah dari mana munculnya, berani berlagak seperti nona kedua di hadapanku. Yora, kamu baik-baik saja? Wilson Lu, berani-beraninya kamu sentuh anakku. Hari ini aku pasti bikin kamu bayar. Bayar? Kamu si miskin yang cuman bisa omong besar,
Jimat ini? Meski kamu minta-minta supaya aku terima, aku masih jijik buat pegang. Kalian orang-orang macam apa? Bisa apa melawan aku? Seperti kalian orang miskin yang mulutnya penuh kebohongan. Berani-beraninya menyamar sebagai direktur utamaku dan nona kedua keluargaku, sungguh cari mati. Dasar orang gila, orang berhati busuk seperti kamu masih berani ingin menikahi kakakku. Kamu benar-benar mimpi di siang bolong. Aku beritahu kamu. Aku tidak hanya akan membuat kakakku langsung putus denganmu, tapi juga akan membuatmu. Untuk semua perbuatanmu hari ini membayar harga yang mahal. Diam dasar lumpuh, kamu malah ketagihan berakting kakak Mingyue dan Zhen Xuan. Itu pasangan yang ditakdirkan. Kapan giliran kalian berdua penipu rendahan untuk berlagak di sini? Menurutku justru kalian yang berlagak. Belum resmi masuk keluarga, Gu sudah sombong dan sewenang-wenang begini. Menyimpan selingkuhan terang-terangan mengincar harta keluarga Gu. Hari ini, kalau bukan karena aku melihat wajah asli kalian, kalau Mingyue menikah denganmu keluarga Gu, kami mungkin akan hancur di tangan kalian berdua, yang berhati jahat, berhati ular pasangan anjing ini. Hah, pura-pura. Kau terus saja berpura-pura. Aktingmu sangat serius ya. Bukannya kau selalu bilang, kau adalah pendiri grup Jinceng, ayahnya Lunargo. Bukannya kau bilang, kau adalah putri kedua keluargaku. Baik. Sekarang aku akan telepon Lunargo. Biarkan dia di tempat, membongkar kebohongan konyol kalian. Halo Lunargo. Zhen Xuan, ada apa? Apakah kau sudah menjemput ayahku dan adik perempuanku? Teleponnya tidak bisa dihubungi. Aku sangat khawatir padanya. Lunargo, jangan panik. Aku baru saja mau bilang padamu. Aku belum menjemput paman dan adik perempuan. Aku bertemu dengan seorang kakek gila, membawa seorang yang sakit-sakitan. Mereka, gelang Gyok Toko yang akan kuberikan pada mereka, dihancurkan. Apa? Ayahku dan adik perempuanku baru kembali setelah pergi 3 tahun. Ternyata ada yang berani merusak kejutan yang kusiapkan untuk adik perempuan. Siapapun yang berani tidak menghormati mereka, aku tidak akan memaafkan. Hampir tertipu oleh mereka. Tenang, Lunargo. Aku akan menanganinya. Dengar? Lunargo menyuruhku tidak akan mengampuni kalian. Sekarang aku akan membuat kalian sadar dulu. Ayah. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Kenapa kau begitu bodoh? Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao, ada apa denganmu? Obat. Yao Yao, ayah akan ambilkan obat untukmu. Kamu harus kuat. Syukurlah, masih ada 1 botol obat khusus ampuh. Penerbangan besok, baru bisa mengirim batch berikutnya. Yao Yao, kamu harus benar-benar kuat. Kembalikan obatnya padaku. Apa yang kamu lakukan? Ada juga properti, persiapannya cukup lengkap. Apa drama selanjutnya pura-pura sakit, lalu menipu kami sampai mati? Wilson Lu, cepat kembalikan obatnya padaku. Ini obat penyelamat anakku. Jika dia mengalami sesuatu yang buruk, aku bersumpah, aku pasti akan membuatmu dan keluarga kamu ikut mati. Berikan padaku. Aku tidak akan memberikan. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku ingin melihat drama kamu ini akan berlangsung sampai kapan. Napas terengah ini, ekspresi wajah ini, aktingnya cukup mirip. Si sakit-sakitan, si penipu tua, bahkan ingin menakut-nakuti aku dengan pura-pura sakit. Benar-benar mimpi di siang bolong. Lepaskan anakku. Dasar binatang. Yao Yao, kamu baik-baik, Yao Yao. Lihat ayah, jangan membuat ayah takut. Yao Yao. Si tua, kamu berani mendorong wanita aku? Hari ini aku tidak akan membongkar 2 lengan kamu. Aku akan ikut marga kamu. Aku. Tunggu. Sekretaris Wang, ada apa? Kamu tidak akan membela dia, kan? Aku beritahu kamu, hari ini siapapun yang membela tidak akan berguna. Aku harus membunuhnya. Ini apakah hati abadi? Ini adalah yang Direktur Gu khusus pesan untuk chairman.
Ulang tahun ke-50, sebuah jam tangan eksklusif, hanya ada satu di seluruh dunia. Katanya ketua direksi sangat menyayanginya, tidak pernah lepas darinya. Sekretaris Wang, kamu yakin tidak salah lihat? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Sekretaris Wang, pasti kamu salah lihat. Dua bapak anak yang melarat itu, mana mungkin bisa pakai jam tangan semahal ini? Ini pasti cuma tiruan murahan. Bapak Wilson, barusan pasti saya terlalu tegang, salah lihat. Jam itu kelihatannya jelas tiruan murahan. Hati abadi milik ketua direksi Gu pasti jauh lebih mewah dan berkelas daripada jam ini. Asli atau palsu, dibakar saja langsung ketahuan. Berhenti. Kembalikan jamnya padaku. Ini hadiah ulang tahun dari putriku. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao, kamu jangan sampai kenapa-napa ya. Yao Yao, Yao Yao, Yao Yao. Wilson Lu. Aku bilang terakhir kali, kembalikan obatnya padaku. Kembalikan. Bapak Wilson, menurutku lebih baik obat itu dikembalikan saja padanya. Lagi pula ini di toko jinceng. Kalau sampai benar-benar ada korban jiwa, nanti kalau Direktur Gu menyelidiki, kita berdua tidak akan sanggup menanggung tanggung jawabnya. Kalau sampai ada korban jiwa di sini memang sial. Karena kamu sangat ingin menyelamatkan anakmu yang sakit-sakitan ini, bukan tidak boleh. Apa maumu sebenarnya? Sederhana, kamu memecahkan gelang giok yang kubeli untuk calon mertuaku. Kamu harus menghadap kamera dan sungguh-sungguh membungkuk hormat 3 kali. Lalu meminta maaf dengan mulutmu sendiri pada calon mertuaku. Kalau cara membungkukmu membuatku puas, mungkin aku akan mengembalikan obatnya padamu. Bajingan tua sepertimu, berani-beraninya melecehkanku secara seksual. Kalau bukan karena kasihan melihat putrimu, sudah lama aku laporkan ke polisi. Kalau ingin menyelamatkan nyawa putrimu, cepatlah membungkuk dan mengaku salah. Kalian. Kok niat beneran aja nggak punya? Sepertinya kamu juga nggak terlalu pengen nyelamatin anakmu ya? Penipu tua, sudah kuduga kamu cuman pura-pura. Ayah sudah sepuh. Adik perempuan sakit aneh, kalian jangan sampai kenapa-napa ya. Cepetan, lebih cepat lagi. Ya. Bagaimanapun juga, nyawa anakku nggak boleh dipertaruhkan. Wilson Lu. Aku ingat. Nanti setelah Yu Yao diselamatkan, akan kubalas 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Baik, aku bersujud. Aku bersujud. Yao Yao. Maaf, aku salah. Maaf, aku salah. Maaf, aku salah. Memang bangsat ya. Kenapa nggak pamer status direkturmu lagi? Sekarang kayak anjing berlutut di depanku, bersujud minta maaf. Iya, keangkuhanmu tadi mana? Lihatlah dirimu yang compang-camping ini, bersujud mengakui kesalahan tanpa harga diri. Dengan keadaanmu seperti ini, mana mirip direktur? Sekarang, seharusnya kasih obatnya padaku kan? Kasih. Apa? Obat bocah tua. Apa kamu sudah tua jadi kurang dengar? Tadi aku bilang kamu bersujud sampai aku puas, tapi sekarang aku sama sekali nggak puas. Wilson Lu. Kamu tidak tahu malu. Dasar bajingan. Betul, aku memang tidak tahu. Malu, aku memang bajingan. Mau apa lagi kamu? Hari ini kalian berdua, ayah anak penipu ini sudah menghina aku. Jangan harap bisa pergi dengan selamat. Kembalikan obatnya, kembalikan. Bocah tua berani melawan.
Kamu bilang tadi cuma tinggal 1 botol obat. Bagus. Sekarang aku kembalikan. Maaf ya, saya tidak sengaja. Jangan, jangan. Jangan, obat ini dicampur dengan debu. Mungkin efeknya lebih baik. Suruh anak perempuanmu datang dan membersihkannya dengan lidah. Mungkin bisa hidup 5 menit lebih lama. Obat saya. Obat saya. Obat saya. Ada orang mati. Apakah dia sudah mati? Sial, sungguh sial. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao saya, Yao Yao. Nyawa yang tak berharga, masih berani main drama dan menipu di depan saya. Bangun! Benar. Orang-orang kelas bawah seperti kamu, mati pun tidak apa-apa. Paling-paling saya bayar kamu 1 juta. Wilson Lu, kamu lebih buruk dari binatang. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu membayar nyawa. Wilson Lu, aku akan membunuhmu. Kamu semua akan mati dengan cara yang buruk. Datang, tahan dia. Cepat datang. Wilson Lu, kamu akan mati dengan cara yang buruk. Hari ini aku pasti akan membuatmu membayar nyawa. Orang tua masih berani menghina aku. Hari ini aku akan memberi kamu pelajaran. Kamu tidak tahu siapa yang paling berkuasa. Sensuan. Pakai ini untuk memukul. Jangan sampai tanganmu kotor. Berhenti, semua berhenti. Kalian masih berani ngomong setelah menjual barang palsu? Hentikan, apa yang kalian lakukan? Kevin Go, orang-orang ini membawa barang yang dibeli di tempat lain yang sudah rusak dan mengganggu tanpa alasan di toko kami meminta kompensasi dengan harga tinggi. Jelas-jelas sengaja mencari masalah. Hah, toko jelek apa ini menjual barang palsu? Hari ini harus kompensasi 10 kali lipat, kalau tidak, kami akan menghancurkan toko jelek kalian. Ya, hancurkan toko kalian. Ambil rekaman CCTV di pintu dan meja kasir verifikasi nota dan kode barang. Jika benar ada orang yang sengaja membuat keributan, langsung hubungi polisi, ditangani sesuai hukum. Ya. Wilson Lu di mana? Kevin Go, Wilson Lu di toko perhiasan utama di depan. Aku akan mengantar Anda sekarang. Ayo. Wilson Lu. Si tua berani menggigit aku. Hari ini aku akan membuatmu dan si sakit ini masuk neraka bersama. Halo? Apa Kevin Go sedang datang ke sini? Sudah sampai di pintu. Apa? Lunargo akan datang. Wilson Lu, kalau Lunargo lihat kamu dalam kondisi seperti ini, maka rencana kamu menjadi anggota keluarga Go tidak mungkin lagi. Benar, Wilson Lu, hari ini adalah hari besar Anda menemui Chairman Go. Jangan sampai memengaruhi citra Anda di mata Kevin Go. Kamu masih ingin menikahi Lunargo? Wilson Lu, kamu bermimpi. Pria seperti kamu, hati seperti ular dan kalajengking. Aku Kevin Go bersumpah selama aku masih hidup tidak akan pernah mengizinkanmu masuk ke rumah keluarga Go bahkan 1 langkah. Kau. Bocah tua, hari ini kau beruntung. Untuk sementara aku lepaskan kau kali ini. Kalau karena kau merusak citra yang kubangun di hati Ming Yue, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Wilson Lu, lambat laun akan kuperlihatkan pada Ming Yue betapa jahatnya dirimu. Orang sepertimu sama sekali tidak mungkin menginjakkan kaki ke pintu keluarga Gu saya. Ming Yue, aku di sini.
Kamu diam. Aku di sini. Mingyue, diam. Mingyue, aku di sini. Aku suruh kamu berteriak, Mingyue. Bocah tua, aku suruh kau diam. Kau masih berteriak. Kalian berdua, diam saja ngapain? Cepat tarik dia ke belakang. Jangan biarkan Mingyue melihat. Pergi. Kalian juga keterlaluan ya. Di siang hari bolong begini masih berani mengganggu orang. Masih ada hukum atau tidak? Berani ikut campur. Percaya tidak kalau aku ikut mengikatmu? Cepat pergi. Bocah tua bangka, hari ini kubunuh kau. Aku suruh kau berteriak. Pakku di depan hampir sampai. Kamu dua kalau tidak mau kehilangan pekerjaan orang sakit ini juga tarik ke belakang cepat. Dengarkan baik-baik kalian semua. Aku segera akan menjadi menantu laki-laki grup Jinceng. Soal hari ini, siapa yang berani bocorkan satu kataku suruh kalian semua minggat dari kota ini. Mengerti tidak? Wilson, kalian sedang apa? Jensuan, kalian lagi ngapain? Mingyue, kok kamu datang? Jensuan, aku telepon kamu nggak diangkat. Aku khawatir banget. Ayah dan adik, kamu udah jemput mereka belum? Mingyue, awalnya aku mau ke stasiun kereta cepat, tapi di toko aku ketemu dua orang iseng yang mau minta ganti rugi. Mereka malah ngehancurin hadiah gelang giok buat adik. Aku minta penjelasan. Mereka nggak cuma mukulin aku, tapi juga gigit aku. Siapa yang berani banget? Berani ngerusak hadiah buat adikku dan berani gigit kamu? Mereka mana? Hari ini aku pasti nggak bakal biarin mereka. Mingyue, udahlah, jangan marah. Masalahnya udah selesai. Cuma sayang banget hadiah yang kita pilih dengan hati-hati. Dan jadi telat jemput paman. Kamu nggak marah kan? Masa sih, Jensuan? Kamu selalu pengertian banget. Udah ngalamin hal kayak gini, masih mikirin ayah dan adik. Tenang aja, lihat kamu baik banget. Pasti mereka suka sama kamu. Mingyue, ayo kita cepat pergi. Paman dan adik masih di stasiun kereta cepat. Nggak bisa dihubungi, pasti udah panik. Oke, hari ini mereka beruntung. Tunggu, kayaknya aku dengar suara ayahku. Tunggu. Itu kurasa itu suara ayahku. Bagaimana mungkin? Mingyue, kamu terlalu merindukan Pak. Sehingga berhalusinasi. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ayo kita pergi. Tidak. Itu memang suara ayahku, aku mendengarnya. Ini Mingyue Pak, kalau Pak benar-benar datang ke toko, bagaimana mungkin kita tidak mengenalnya? Sekretaris Wang, bagaimana pendapatmu? Benar, Direktur Guyang dikatakan Mr. Lu memang benar, Anda pasti terlalu khawatir. Sebaiknya kita cepat-cepat pergi, jangan sampai terlambat menyambut chairman. Apa itu di belakang? Kenapa bergerak? Mungkin rak barang yang baru saja ditumpuk. Ada tikus. Tikus. Ya. Si tua, kalau kamu membuat suara lagi percaya tidak, aku akan membunuh anakmu. Mingyue, hal kecil seperti ini biarkan staf toko saja yang menanganinya, Pak. Masih menunggu kita di stasiun kereta. Kita benar-benar tidak bisa terlambat. Cepat tangani. Mingyue, lihat ada orang yang tidak tahu diri membawa jam tangan palsu ini untuk meniru hati abadi milik Pak dan datang ke toko untuk menipu langsung. Aku ungkap kebohongannya. Jam tangan ini.
Lunar, lihat ini. Ada orang yang tidak tahu diri. Mengambil jam tangan palsu ini, meniru hati abadi milik Pak. Datang ke toko untuk menipu. Dan langsung saya ungkap kebohongannya. Sudah seperti ini masih melihat-lihat ini. Ayah saya dan adik saya. Jangan sampai terjadi sesuatu. Itu yang saya harapkan. Ayo kita pergi. Baik Lunar, kalau begitu kita cepat-cepat pergi. Pasti Pak dan adik sudah tidak sabar menunggu. Pergi. Bapak tua, kamu berniat membunuh saya ya? Kamu pura-pura mati ya? Masih ada napas, cepat telepon 120. Kalau ada yang mati, kita semua tidak bisa bertanggung jawab. Tunggu. Kakak, saya juga mau ikut. Kamu bilang apa? Ayah saya dan adik saya dibawa ke ICU rumah sakit pusat. Ini bagaimana bisa terjadi? Apa? Pak Kevin, Direktur dan Nona Lunar dibawa oleh pusat perbelanjaan Jinceng. Ada banyak luka luar di tubuhnya, jelas dipukuli oleh orang. Tidak peduli siapa yang melakukannya, saya pasti tidak akan membiarkan dia. Saya adalah founder grup Jinceng. Ayah Lunar Go, Kevin Go. Tidak mungkin terjadi begitu kebetulan. Dokter, bagaimana ayah saya dan adik saya? Kondisi kedua pasien tidak optimistis, tetapi kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan. Dengan segala cara, gunakan obat terbaik. Uang bukan masalah, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Pak Kevin, tenang saja. Siapa yang berani begitu? Berani di wilayah grup Jinceng melakukan hal ini kepada ayah dan adikku dengan cara yang begitu kejam. Dia benar-benar sudah tidak ingin hidup lagi. Ming Yue, aku tahu kamu sangat marah, jangan buru-buru. Semua pasti akan terungkap. Yang paling penting sekarang adalah adik dan paman selamat keluar dari situasi ini. Benar, Ibu Ming Yue. Ketika paman dan adik sudah sadar, semua akan jelas. Kamu tidak perlu turun tangan sendiri. Kakak sepupu aku pasti akan membuat mereka menjadi sangat patuh untuk membalas dendam untuk paman dan adik. Sekretaris bilang ayah dan adik dikirim dari toko perhiasan di pusat perbelanjaan. Kamu benar-benar tidak melihat? Apa? Mereka juga ada di toko perhiasan? Zenshuan, jangan-jangan orang tua jelek itu dan orang yang sakit-sakitan itu adalah direktur dan putri kedua? Omong kosong. Bagaimana mungkin? Mereka hanya orang yang tidak tahu diri dan pembohong, yang mulutnya penuh kebohongan. Direktur Gu dan putri kedua, Gu statusnya apa? Bagaimana mungkin berpakaian seperti itu dan muncul di sana? Dan bahkan oleh kita. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Zenshuan, kamu ngomong apa? Tidak apa-apa, Ming Yue. Pusat perbelanjaan Jinceng tidak hanya satu toko perhiasan. Aku dengar ada orang di toko perhiasan lain yang membuat masalah. Mungkin orang yang membuat masalah itu menganggap paman dan adik sebagai orang biasa dan secara tidak sengaja melukai mereka. Tidak peduli siapa yang melukai ayah dan adikku, aku pasti tidak akan membiarkan mereka. Aku akan membuatnya membayar dengan harga yang paling mahal untuk apa yang dia lakukan. Ming Yue, hadiah yang aku siapkan khusus untuk paman dirusak oleh orang tua yang menjijikan. Pertama kali bertemu paman secara formal, aku tidak bisa datang tanpa membawa apa-apa. Aku akan menyiapkan hadiah lagi dan datang lagi untuk menemui paman, oke? Ya, kamu memang lebih bijaksana kalau begitu, cepatlah. Ya. Pak, kamu tidak boleh sakit. Yao Yao? Yao Yao. Pak!
Pak, kamu akhirnya sadar. Bagaimana keadaanmu? Ada bagian yang tidak nyaman? Ming Yue, aku baik-baik saja. Yao Yao. Bagaimana keadaan Yao Yao? Pak, Apakah dia ada masalah? Pak, jangan terlalu emosi. Yao Yao di ruang sebelah. Dokter bilang tanda-tanda vitalnya stabil. Tenang, dia tidak akan ada masalah. Yao Yao aku. Dia melakukan semua itu untuk melindungi aku. Pak, maaf, Pak. Semua karena aku. Kalau aku tahu akan seperti ini, aku pasti akan menolak semua pekerjaan yang ada untuk menjemput kamu. Hal seperti ini tidak akan terjadi. Bodoh. Bagaimana bisa menyalahkan kamu? Pak, beritahu aku. Siapa yang melukai kamu sampai seperti ini? Beritahu aku. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka. Wilson Lu dan selingkuh yang dia pelihara di sampingnya. Nessa Zheng, mereka yang memukul aku dan Yao Yao sampai seperti ini. Mereka ingin membunuh kita. Apa? Ayah, beritahu aku siapa yang melukai kalian seperti ini. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka. Itu. Direktur Gu, kabar baik putri kedua sudah sadar, kesadaran sudah pulih, tanda-tanda vital juga sudah stabil. Bagus. Yao Yao sudah sadar, Ayah. Kamu dengar? Dokter bilang Yao Yao sudah sadar, dia sekarang sudah baik-baik. Baik-baik saja itu bagus. Baik-baik saja itu bagus. Ayah, kamu belum bilang siapa yang melukai kalian seperti ini. Beritahu aku tidak akan membiarkan mereka. Ming Yue terlalu dibutakan oleh Wilson Lu. Binatang itu kalau aku langsung bilang sekarang semua ini dilakukan oleh Wilson Lu, dia mungkin akan merasa aku sedang memprovokasi dan sengaja menyasar Wilson Lu. Wilson Lu hati yang kejam seperti ular dan kalajengking aktingmu luar biasa. Utang ini aku akan hitung sendiri denganmu akan membuatmu di depan. Ming Yue, masker kepalsuanmu terkelupas lapis demi lapis. Ming Yue, tadi kepala aku agak pusing dan tidak mengenal mereka. Lebih baik kamu cepat bantu aku melihat Yao Yao. Ayah, tubuhmu masih lemah. Dokter bilang kamu perlu istirahat. Kalau tubuhmu sudah lebih baik, lihat Yao Yao juga tidak terlambat. Tidak, aku baik-baik. Aku harus melihat sendiri Yao Yao aman. Aku bisa benar-benar tenang. Bantu aku ke sana. Yao Yao, Ayah, kamu masih sakit? Ada bagian yang tidak nyaman? aku baik-baik. Kamu jangan khawatir. Yao Yao. Ayah bilang, orang yang tidak dia kenal melukai kalian. Beritahu kakak siapa yang melukai kalian seperti ini. Wilson Lu. Sayang, ayah bilang itu orang yang tidak dia kenal, yang melukai kalian. Katakan pada kakakmu, siapa sebenarnya yang melukai kalian sampai begini? Itu... Aku juga tidak kenal. Kalian tenang saja. Siapapun dia, berani melukai keluargaku, Lunargo, aku pasti akan membuatnya menyesal telah lahir ke dunia ini. Ayah, sayang, kalian istirahat dulu. Aku mau menerima telepon, aku akan segera kembali. Baik, kamu urus dulu urusanmu. Ayah, kenapa ayah tidak membiarkanku memberitahu kakak? Yang melukai kita adalah Wilson Lu dan Nessa Zheng itu. Kalau kakak tahu, dia pasti akan membalas dendam untuk kita. Sayang, Wilson Lu di depan kakakmu berpura-pura terlalu baik. Kakakmu terlalu tertipu olehnya. Kalau kita langsung mengatakannya sekarang, kakakmu mungkin akan mengira kita sedang memecah belah, sengaja menyasar Wilson Lu. Tapi, apa kita begitu saja membiarkan mereka? Mereka begitu jahat. Hampir membunuh kita. Tentu saja tidak bisa membiarkan mereka. Aku akan membuat Wilson Lu di saat dia paling berjaya. Membuat Lunar melihat dengan jelas topeng kemunafikannya. Utang ini akan kuselesaikan sendiri dengannya. Kamu benar, ayah. Kita harus membuatnya terbongkar di depan umum. Tidak akan bisa bangkit lagi. Sekalian biar kakak melihat jelas, orang yang dia idam-idamkan untuk dinikahi adalah seorang pengecut yang bagaimana. Ming Yue,
Saya juga sudah siapkan hadiah khusus untuk Pak. Pak sudah bangun kan? Bolehkah kami masuk untuk melihat dia dan adiknya? Terima kasih Wilson, tunggu sebentar. Aku masuk untuk bilang ke ayah. Oke. Ayah, Wilson sudah siapkan hadiah khusus untuk Anda. Tapi saat datang, hadiahnya dipecahkan oleh seorang pria tua yang jahat. Dia merasa sangat bersalah. Katanya harus siapkan hadiah yang memuaskan baru bisa datang menemui Anda. Benarkah? Ayah, Wilson memang sangat baik. Selama 3 tahun ini aku selalu menyembunyikan identitas saat bersama dia. Dia memang perhatian dan punya semangat. Dan adik sepupunya Nangsi juga gadis yang sederhana dan baik. Perhatian, semangat, sederhana dan baik. Sekarang sudah terbukti, masih mau bilang apa lagi? Kamu tua bangka, memecahkan gelang yang Wilson kasih ke adik ipar calonnya, dan juga mengambil kesempatan untuk menggodaku. Kamu tua tapi tak tahu malu, dan kamu si cacat, pura-pura sakit dan masih curi barang di sini. Keluarga kalian semua orang sampah. Sungguh perhatian dan baik. Sungguh sederhana dan baik. Kakak masih terlalu polos. Makanya bisa dibohongi oleh Wilson Lu. Tak tahu orang yang kakak ingin nikahi itu hati yang begitu kejam. Baik. Kalau kakak begitu suka dia, kebetulan minggu depan adalah ulang tahun ke-20 Yuyao. Kakak buat pesta ulang tahunnya lebih meriah. Aku akan umumkan di pesta bahwa kakak akan mengambil alih grup secara total. Dan juga bisa umumkan pernikahan kakak. Ayah, aku tahu ayah pasti akan suka dia. Dia sudah beli hadiah baru, ada di luar. Aku sekarang panggil dia masuk untuk melihat ayah. Wilson. Pak, kami datang untuk melihat Anda. Zhenxuan. Tidak perlu. Yuyao baru bangun. Kondisi tubuhnya masih sangat lemah, tak bisa diganggu oleh orang luar. Saya juga tidak ada mood untuk menemui dia sekarang. Tunggu saja minggu depan, di pesta ulang tahun Yuyao lalu kita bertemu secara formal. Benar juga ayah memang berpikir matang. Ayah, tenang saja dokter bilang. Yao sudah tidak ada masalah besar. Di tahap berikutnya perlu istirahat dengan tenang. Aku sudah siapkan rumah perawatan terbaik, tenaga medis juga top. Tak perlu repot-repot seperti ini. Aku bawa Yuyao kembali ke rumah tua untuk istirahat saja. Tempat itu tenang. Yuyao juga familiar. Benar juga rumah tua, aku selalu suruh orang rutin merawat dan membersihkan semua lengkap. Hidup di sana lebih nyaman daripada rumah perawatan. Ya. Minju, pekerjaanmu penting. Kamu sibuk saja dengan urusanmu, tak perlu urus kami. Aku bawa Yao ke rumah tua saja. Ayah, Yao, aku setelah urus pekerjaan, segera datang melihat kalian. Kalian beberapa orang harus selalu ikuti chairman dan putri kedua, jaga keselamatan mereka baik-baik. Kalau ada sedikit masalah, aku akan menuntut kalian. Ya, Siogu. Sudah lama tidak kembali. Setiap tanaman dan pohon di sini semua masih seperti dulu. Ya ayah, dulu waktu kecil aku dan kakak tumbuh besar bersama di sini. Cukup nostalgia juga. Ayo ayah bawa kamu masuk rumah. Pak Lu, sesuai dengan permintaan Anda, kami menemukan satu tempat yang sangat cocok rumah di depan sana. Dan hari ini pemilik rumahnya juga ada di sana. Nah, pas sekali langsung bayar dia untuk membelinya. Tapi ini kerabat pemilik rumah minta kami mencari pembeli, pemilik rumahnya sendiri belum mau melepaskan. Kami datang untuk bicara dulu. Zhenxuan, apa yang kamu lakukan? Kenapa bawa dia ke tempat yang miskin seperti ini, tempat yang bobrok sangat kotor? Kamu tahu apa? Saat ini adik Lunargo paling butuh tempat yang tenang untuk menyembuhkan luka. Sudah saya cari tahu jelas. Dari kecil mereka tumbuh besar di halaman kecil pedesaan ini. Kalau saya rumah bobrok ini beli dan berikan kepada dia.
bisa membuat dia senang dan juga di depan Lunargo menunjukkan sikap baik. Zenshuan, masih kamu yang punya ide bagus rumah ini? Lebih baik daripada emas dan permata, lebih bermakna. Seperti putri kedua keluarga Go, orang dengan status seperti itu barang berharga apa tidak pernah lihat. Dia lihat halaman ini, pasti sangat tersentuh. Ya, nanti posisi kamu sebagai suami keluarga Go itu akan stabil. Tentu. Setelah saya sah menjadi anggota keluarga Go, menguasai kekayaan keluarga Go, seluruh grup Jincheng akan menjadi milik kita. Pak Lu, silakan. Ada orang keluar. Orangnya, rumah kamu ini kami beli. Kamu? Ada orang, cepat keluar. Rumah ini kami beli. Rumahnya tidak dijual. Tidak dijual. Dengar ya, gue suka sama rumah jelek lu ini. Itu udah kehormatan besar buat lu. Betul, bocah tua, jangan dikasih muka malah minta hidung. Cepat keluar, tekan kontraknya. Sudah bilang tidak dijual. Nggak ngerti bahasa ya? Lo ini bocah tua, berani-beraninya melawan kami. Hidup lo udah kebanyakan ya. Zenshuan. Kenapa? Menurut gue lu mau naikin harga ya? Oke. Hari ini gue kasih lu lihat. $300.000. Cukup buat biaya mati lo kan, ambil uangnya, cepat minggat dari Jiangcheng. Jangan ganggu urusan besar gue buat jadi menantu keluarga gue. Kalian yang di luar, kalian nggak ngerti bahasa manusia ya? Kami bilang tidak dijual. Pak, Tuan Lu ini tulus mau beli, dan lagi, 300.000 itu udah banyak banget. Sudah kubilang, tidak dijual. Kalian cepat pergi dari rumahku. Masih kurang ya. Bocah tua yang dikasih muka malah minta hidung. Gue suka sama rumah jelek lo ini, itu rezeki yang lo dapetin dari 8 turunan. Cepat keluar dan tekan kontraknya. Kalau sampai bikin gue kesel, gue bakal bakar rumah ini habis. Dengar nggak, bocah tua? Kami punya banyak cara buat ngerjain lo. Cepat keluar, tekan kontraknya. Biar muka kita semua enak, kalau nggak, lo bakal sengsara. Siapa yang begitu sombongnya mau bakar rumah gue? Lu? Kamu. Kalian. Wilson Lu, kalian lagi. Ternyata benar-benar orang miskin, tinggal di tempat seperti ini. Di toko perhiasan waktu itu. Kamu bukan mencuri. Apa? Yaitu, di toko perhiasan waktu itu. Masalah kalian memecahkan gelang kami. Belum kita hitung dengan kalian. Halaman ini, pasti kami ambil. Cepat ambil uang ini dan minggir. Kalau tidak, semua utang lama dan baru akan kita hitung bersama. Sungguh sombong sekali. Masuk rumah orang tanpa izin dan masih berani begitu kasar. Wilson Lu. Lunargo, kami tahu kalian di luar, begitu menggunakan kekuasaan untuk menindas dan berbuat seenaknya. Masalah di toko perhiasan waktu itu. Sebenarnya memang kalian yang memprovokasi. Sekarang masih berani datang ke sini membuat keributan. Benar-benar merasa tidak ada orang yang bisa mengurus kalian? Saya kasih tahu kalian, kalau kalian tidak keluar lagi, saya akan telepon polisi. Kalian dua barang rendah. Masih berani di depan saya menyebut Lunargo. Kalau kalian tahu diri, cepat tanda kontrak ini, saya tidak akan mempermasalahkan utang waktu kalian merusak gelang giok saya. Saya kasih tahu, saya beli rumah ini untuk adik Lunargo. Rumah jelek ini, biar dia beristirahat dengan tenang di sini. Itu adalah keberuntungan rumah jelek ini. Kasih ke saya. Cih, aku nggak mau terima barang pemberianmu terus lagi. Dengan sifat jahat kayak kamu ini, mau menikahi kakakku, mendekati keluarga. Go, aku sarankan kamu cepat-cepat lupakan saja niat itu. Dasar orang sakit.
Berani-beraninya pura-pura jadi adik Lunargo. Dikasih muka malah nggak tahu diri ya, aku kasih tahu. Halaman ini pasti aku ambil. Kamu jual juga harus jual, nggak jual juga harus jual. Memangnya kenapa? Kamu masih mau memaksa jual beli ya? Aku bilang terakhir kali. Keluarga kami nggak mau terima kalian. Cepat pergi dari sini. Kamu. Bangkotan, diberi kesempatan baik malah cari masalah ya. Aku kasih tahu, rumah jelek ini dikasih 300.000 ke kamu sudah untung banget buat kamu. Kalau kamu masih banyak omong, aku langsung panggil orang buang kamu keluar. Jangan emosi masalah apapun bisa dibicarakan. Kamu tahu nggak Tuan Lu ini siapa? Dia itu tunangan Presiden Direktur Grup Jincheng, Lunargo. Kita nggak boleh bikin dia marah. Iya Pak, orang bijak tahu kapan harus mengalah 300.000. Uangnya udah banyak kok, tolong tanda tangan saja. Kalian nggak berani bikin dia marah. Bukan berarti aku juga nggak berani. Rumah ini hari ini. Kalau aku bilang nggak dijual, ya nggak akan dijual. Baik, kalau kamu tidak mau menghargai kesempatan yang diberikan, jangan salahkan aku karena akan bertindak kejam. Utang lama dan baru akan kita hitung bersama. Kamu semua, tahan dia. Carikan aku sebuah asbak. Waktu itu kepalanya belum hancur total. Sekarang, aku akan menghancurkannya sampai puas. Baik. Wilson, pakai ini. Aku harus melihat sendiri. Mereka berlumuran darah dan bersujud memohon ampun. Wilson Lu, kalau kamu berani menyakiti ayahku, kakakku pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu adalah dari agen properti Jincheng kan? Aku adalah calon suami CEO kamu. Ikuti aku bisa membuat kamu naik jabatan dan naik gaji. Kalau tidak, besok aku akan membuat kamu dipecat. Manajer, ini bagaimana? Dia memang calon suami Kevin Go. Kita tidak bisa menyinggungnya. Tetapi, kalau kita bisa menyenangkan dia, mungkin benar bisa naik jabatan dan naik gaji. Hentikan. Kamu berdua, kalau berani membantu orang jahat. Bahkan dia Wilson Lu tidak bisa melindungimu. Wilson Lu. Di siang hari bolong, di dunia yang jelas. Kamu masih mau menyuruh orang lain melakukan kekerasan dan mengambil rumah orang dengan paksa? Di desa terpencil ini, aku bahkan bisa membunuhmu dan tidak ada yang akan tahu. Sampah, kenapa belum bertindak? Berani menyentuh aku? Kamu tahu siapa aku? Kamu siapa? Aku adalah founder grup Jincheng. Ayah Lunargo. Go, Dian, Hua. Aku adalah saudara kandung Lunargo, putri kedua grup Jincheng, Yorago. Kalau hari ini kamu berani menyentuh aku dan ayahku, itu berarti bermusuhan dengan seluruh grup Jincheng. Kamu? Kamu adalah founder grup Jincheng? Kamu adalah putri kedua grup Jincheng? Jangan percaya omongannya. Dia seorang pria tua miskin. Kalau benar, founder grup Jincheng, apakah akan tinggal di tempat miskin seperti ini? Benar, putri kedua keluarga Go, bagaimana mungkin? Adalah seorang orang sakit yang duduk di kursi roda. Ya, Chairman Go. Dia adalah orang terkaya di dunia. Bagaimana mungkin tinggal di tempat miskin seperti ini? Xiaoli, kamu bawa orang masuk. Berpura-pura, aku ingin melihat apa yang kamu bawa, anjing atau kucing. Selamat datang, Chairman. Selamat datang, putri kedua. Sekarang, kamu masih merasa aku sedang ngomong kosong? Ini adalah driver khusus Bapak Gu. Aku pernah melihatnya di acara tahunan. Mungkin Anda benar-benar direktur grup Jincheng. Dia benar-benar putri kedua grup Jincheng. Habislah. Kini benar-benar selesai. Direktur putri kedua, kami tidak tahu kalau kami tidak punya mata Anda orang besar, hati besar, maafkan kami kali ini. Tidak mungkin jika dia benar-benar adalah founder grup Jincheng.
Hari itu di toko perhiasan menganiaya dia seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak memberitahu Mingyue pasti palsu, benar-benar palsu. Cukup orang tua dia anakmu kan, makanya berani memalsukan grup Jincheng Direktur. Ternyata anakmu bekerja sebagai driver di grup Jincheng. Berusaha menipu kami dengan hubungan ini kamu mimpi. Begitu ya, kamu bermain bagus. Seorang penipu tua ditambah 2 penipu kecil kerja sama sangat harmonis. Lihat kamu seperti ini juga bukan pertama kali memalsukan direktur berkeliling menipu, kan? Kamu ngomong apa? Orang ini adalah founder grup Jincheng, ayah kandung bapakku. Bagaimana bisa kamu menghina begitu? Pura-pura. Terus saja pura-pura. Aku tahu. Kau ingin membela ayahmu. Tapi sebagai supir bapakku, kau malah bersekongkol dengan ayahmu untuk mengaku-ngaku sebagai direktur utama dan menipu orang. Sekarang juga aku bisa memecatmu dengan status menantu keluargaku. Kau dipecat. Betul, tidak hanya dia yang harus dipecat, seluruh keluarga penipu ini harus ditangkap dan dipenjara. Kau berani memukulku? Tamparan ini untukmu yang meremehkan orang dan bertindak semena-mena. Tamparan ini untukmu. Karena di toko perhiasan dulu kau sengaja menginjak obat putriku sampai hancur, hampir membuat kondisinya memburuk dan nyawanya terancam. Kau, orang tua bangka ini, kau berani memukul Zhen Xuan. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Kau mau apa? Lepaskan. Tamparan ini memang untukmu. Sampai sekarang masih keras kepala, omong kosong. Aku yang keras kepala? Justru kau, kan? Kau bilang kau adalah direktur utama grup Jincheng? Baik, sekarang juga aku akan telepon Mingyue, biar dia membongkar kebohongan kalian di depan umum. Bagus. Aku tunggu. Halo Mingyue. Awalnya aku mau beli tempat buat adikmu supaya bisa istirahat dan sembuh dengan tenang. Malah ketemu orang gila yang dulu di toko perhiasan itu di sini. Dia malah mukul aku. Apa? Siapa yang berani-beraninya? Berani memukulmu? Berikan teleponnya padanya. Berikan teleponnya padanya. Aku akan bicara langsung dengannya. Aku ingin lihat siapa yang begitu tidak tahu aturan. Bagus. Ayah. Oke. Sudahlah, Lunar. Kamu sibuk banget. Nggak ganggu kamu lagi. Aku akan urus sendiri. Hanya dengan cara ini, hadiah untuk adik agar lebih bermakna. Baiklah, terserah kamu. Terima kasih, Lunar. Lihat Lunargo dari grup Jincheng. Sangat bergantung pada aku, patuh dan tunduk. Kamu berdua, penipu yang tak tahu diri, bahkan berani memalsukan dia, ayah dan adiknya. Aku hari ini akan menghabisi kamu semuanya. Dengar nggak? Cepat lepaskan. Itu adalah Direktur Lunargo dari grup Jincheng. Dia adalah tunangan Wilson Lukita. Kalau dia marah, hati-hati kamu semua dipecat. Lepaskan. Urus aku. Wilson Lu, kamu benar-benar nggak mau berubah. Bahkan berani bicara sombong di depan aku. Si tua bangka, bahkan memukul aku hari ini akan balas double. Kamu mati. Diam saja lihat aku dipukul. Serbu, pukul mati si penipu tua ini. Aku akan membuat Lunar naikkan jabatan dan gaji kamu. Posisi direktur regional akan jadi milik kamu. Manajer toko ini. Ragu apa lagi? Kamu juga lihat tadi, Direktur Lunar sikapnya ke aku bagaimana. Aku adalah calon suami keluarga Go masa depan. Si penipu tua ini cuma palsu. Nanti grup Jincheng akan aku yang pegang. Berani menyinggung aku. Aku akan membuat kamu nggak enak. Manajer toko, kalau bisa dekat dengan calon suami keluarga Go masa depan. Kita akan sukses besar. Lakukan. Aku lihat siapa yang berani sentuh direktur kita seujung jari. Siapa yang berani menyentuh chairman kami? Satu jari saja. Jangan takut dia. Dia anak si penipu tua ini. Seorang sopir kecil. Bukan siapa-siapa. Satu kata dari saya bisa langsung membuatnya dipecat.
Kamu masih berani bicara kasar? Kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Kamu bahkan masih berani memukul saya? Si penipu tua ini. Aku akan bilang ke Lunar, akan membuatmu membayar harga yang mahal. Yang saya pukul memang orang yang tak tahu malu seperti kamu. Si pengecut yang mulutnya penuh kebohongan, menggunakan nama Lunar, berbuat sewenang-wenang di mana-mana. Kalian diam saja kenapa? Pukul dia, pukul mati si tua ini. Pukul dia, serang dia kalian. Kalian berani mencoba menyentuh sekali saja? Ayah saya adalah Chairman Grup Jincheng, ayah kandung Lunar Go. Kalau kamu berani menyentuh satu helai rambut ayah saya, saudara perempuan saya pasti tidak akan membiarkan kalian. Cepat halangi mereka. Wilson Lu, semua yang kamu lakukan hari ini, aku akan catat satu persatu. Aku akan membuat Lunar melihat wajah asli kamu, membuat kamu dan kesombongan wanita ini di sampingmu membayar harga yang paling mahal. Kamu pikir ambang pintu keluarga kami, keluarga Go, adalah tempat untuk orang dengan hati yang tidak benar seperti kamu. Bisa diinjak, aku beritahu kamu. Grup Jincheng dan keluarga kami, keluarga Go, tidak akan menoleransi parasit seperti kamu. Si tua, kamu mau menakut-nakuti siapa? Hari ini saya akan membunuhmu dengan satu batu bata. Lihat kamu masih bisa sombong bagaimana, masih bisa mengadu bagaimana. Ayah. Zhen Xuan, kalian mau apa? Lepaskan dia, Zhen Xuan. Lepaskan aku, bangsat tua. Aku akan membunuhmu. Bunuh aku? Kau pikir kau mampu? Hari ini aku akan membiarkan kalian pergi dulu. Aku akan membiarkan kalian tetap hidup. Biar Mingyue melihat dengan matanya sendiri, orang yang selalu dia lindungi, sebenarnya adalah orang yang tak tahu malu dan gila seperti apa. Kalian berdua, segera, cepat, hilang dari pandanganku. Lepaskan. Zhen Xuan. Bangsat tua, kau tunggu saja. Mingyue pasti akan membalas dendam untukku. Dia pasti akan membunuh kalian, dua penipu ini. Betul, tunggu saja sampai Zhen Xuan jadi menantu keluarga Go. Dia akan menghabisi kalian. Pergi. Lepaskan. Kau berani memukul menantu keluarga Kevin Go dari grup Jincheng. Kau sudah tamat. Kau mati sudah. Betul, Tuan Go pasti tidak akan membiarkanmu. Grup Jincheng punya parasit penjilat seperti kalian, lambat laun akan menghancurkan nama baik Jincheng. Direktur utama, apa mereka harus dipecat? Kau bilang pecat ya pecat. Kau sungguh mengira dirimu direktur utama? Ya. Aku bilang pecat ya pecat. Halo? Apa ini Direktur Zhang? Ini Kevin Go, dua karyawan dari toko agen di bawah properti Jincheng, perilakunya buruk. Pecat segera. Dan masukkan ke daftar hitam industri, tidak akan dipekerjakan selamanya. Aktingmu cukup meyakinkan. Direktur Zhang kan eksekutif tinggi grup, mau mendengarkan omong kosong orang tua kampung sepertimu? Sebentar lagi. Kau akan tahu apakah aku sedang berakting atau tidak. Direktur Zhang dari SDM, pasti Tuan Lu akan menaikkan jabatan dan gaji kita. Halo Direktur Zhang? Manajer toko Wang. Semua karyawan di tokomu perilakunya buruk, membantu orang jahat, melanggar peraturan grup dengan parah. Sekarang kami beritahu secara resmi, kalian dipecat. Apa? Ini tidak mungkin. Ini... Sekarang? Masih berpikir aku sedang berakting? Kita benar-benar dipecat. Anda benar-benar adalah chairman? Nama grup Jincheng rusak karena kalian yang takut pada yang kuat dan menindas yang lemah di tangan parasit yang hanya mencari keuntungan. Chairman, kami tidak punya mata. Kami tidak tahu Anda adalah ketua. Jika kami tahu Anda adalah chairman, kami tidak akan berani, bahkan dengan 1000 nyali. Bangsat. Maksudmu adalah jika yang berdiri di sini hari ini adalah seorang orang desa yang tidak punya tempat bergantung, maka bisa diperlakukan semaunya oleh kalian memaksa membeli dan memaksa menjual atau bahkan membantu pelaku kejahatan? Tidak, Ini adalah meremehkan orang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang. Grup Jincheng kami dasar berdiri kami adalah kejujuran, bukan kalian menggunakan nama grup keluar untuk berkuasa dan menindas dikeluarkan. Itu adalah akibat dari tindakan kalian sendiri. Chairman Nona kedua mengeluarkan kami di industri ini tidak akan ada jalan hidup. Mohon kalian berbelas kasihan. Jalan hidup. Kamu membantu orang luar menindas saya dan ayah saya pernah memikirkan jalan hidup kami. Semua ini adalah akibat dari tindakan kalian sendiri.
Xiaoli, usir mereka keluar. Jangan kotori halaman saya. Chairman kami salah, Chairman. Zhen Xuan, apa yang terjadi? Siapa yang begitu berani? Berani melukai kamu seperti ini? Lunargo, itu adalah yang saya katakan kepada kamu, pemilik rumah itu dia tidak hanya tidak mau menjual, bahkan memukul saya. Ya Ibu Lunargo, orang itu benar-benar terlalu sombong. Kamu harus mencari orang untuk menghukumnya untuk membalas dendam untuk saudara saya. Bagaimana bisa seperti ini? Zhen Xuan, tenang, berani menindas calon suami saya. Saya pasti tidak akan membiarkan dia. Tunggu sampai besok setelah pesta ulang tahun saudara. Saya selesai. Saya akan secara personal menangani hal ini. Saya akan membuat dia memberi salam dan minta maaf di depan kamu. Ibu Lunargo, benar, hukum dia baik-baik. Biarkan dia tahu mengganggu suami keluarga Gu apa akibatnya. Zhen Xuan, kami bersama sudah 3 tahun. Saya ingin ambil kesempatan di pesta ulang tahun saudara. Saya di depan semua tamu secara formal mengumumkan pernikahan kami juga untuk menambah kegembiraan ulang tahun Yu Yao. Kamu akan setuju dengan saya, benar? Lunargo, saya mau. Lunargo, saya telah bermain drama dengan kamu selama 3 tahun, merendahkan diri dan bertindak kecil, berusaha keras untuk menyenangkan, akhirnya menunggu hari ini grup Jincheng. Dan semua dari keluargaku, kamu akhirnya akan menjadi milik saya. Waktu saya kembali sebelumnya hal yang terjadi di toko perhiasan Jincheng. Rekaman CCTV terkait sudah diambil. Direktur utama CCTV sudah diambil sebelumnya, tetapi hard drive yang menyimpan rekaman CCTV periode itu rusak karena ulah manusia. Apa? Rusak karena ulah manusia. Sungguh licik. Berhati jahat. Untungnya kami punya backup, departemen teknis sedang melakukan perbaikan data, pasti selesai sebelum pesta besok. Bagus. Dan direktur utama saya menemukan bahwa Mr. Lu sengaja mendekati direktur utama, motivasinya sangat mencurigakan. Dalam beberapa tahun ini dia menggunakan statusnya sebagai tunangan direktur utama dan kartu tambahan dari direktur utama untuk beberapa kali di toko perhiasan Jincheng mengambil perhiasan kelas tinggi, bahkan secara diam-diam mentransfer dana total nilai hingga 200 juta. 200 juta. Sungguh berani. Menganggap grup Jincheng saya sebagai mesin ATM pribadinya. Wilson Lu, kamu dengan licik merencanakan untuk menipu putri saya. Dan grup Jincheng, masalah ini. Di pesta besok, saya pasti akan menghitungnya dengan jelas dengan kamu. Zhen Xuan, ini memang keluarga kelas atas, sebuah pesta ulang tahun, semua orang penting di Jiangcheng sudah datang. Zhen Xuan, kamu harus menyenangkan hati direktur utama dan putri kedua. Jika mereka setuju, maka kamu akan bisa menjadi suami keluarga Gu. Tenang saja. Saya pasti akan membuat mereka sangat senang. Ayah, Anda sangat bersemangat hari ini. Yu Yao, hari ini kamu adalah bintang pesta. Zhen Xuan sudah datang sejak lama, dia juga sudah mempersiapkan hadiah untuk Anda. Saya percaya sebentar lagi kamu dan ayah melihatnya pasti akan menyukainya. Saya juga sangat menantikan untuk melihatnya. Wilson Lu sudah siap untuk membayar akibatnya. Siapa itu? Tapi gaya berpakaiannya lumayan. Bagaimana bisa orang seperti ini masuk ke grup Jincheng di jamuan makan Lunargo? Betul, di acara kelas tinggi seperti ini makan dengan rakus di depan umum sungguh tidak pantas. Kamu berdua ini ngomong siapa? Belum pernah lihat cewek cantik makan? Kamu bilang apa? Aku kasih tahu, aku adalah Lunargo dari grup Jincheng, tunangan CEO, calon suami keluargaku masa depan. Yang berani menertawakan aku, percaya atau tidak, aku akan minta Lunar untuk menghentikan semua kolaborasi kamu. Zhen Xuan, lebih baik tidak terlalu sombong. Kalau ketahuan oleh chairman tidak akan baik. Jangan buru-buru, Nasi. Aku dengar beberapa senior keluarga kaya sengaja suka datang terlambat untuk menguji keteguhan calon suami masa depan. Pak Lu. Pak, aku ada urusan mendesak di sini yang perlu aku tangani. Bawa Yao Yao masuk duluan. Aku akan datang segera. Silakan. Jangan khawatir tentang kami.
Yao Yao. Ayo kita temui calon suami kamu ini. Kenapa kamu? Nona yang duduk di kursi roda itu berpakaian sangat rapi, penampilannya sangat menawan. Jangan-jangan dia yang berulang tahun hari ini, Nona Yorago, si anak kedua. Lalu yang mendorong kursi roda di sampingnya pastilah seorang pria tua yang karismanya sangat kuat. Mungkinkah dia ketua grup Jincheng? Ya ampun, ketua grup ternyata datang sendiri. Cepat. Kita segera menyapa. Ini kesempatan untuk mendekati ketua grup dan Nona Go, jangan sampai dilewatkan. Ketua, wajah Bapak terlihat sangat segar, pakaian ini sangat cocok dengan Bapak. Selamat ulang tahun. Nona, ini saya pilihkan khusus untukmu kalung bintang. Semoga setiap tahun bebas dari kekhawatiran. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Ketua Nona Go ini hadiah kecil. Mohon diterima selamat ulang tahun untuk Nona Go. Semoga grup Jincheng semakin maju. Mohon diterima selamat ulang tahun. Terima kasih. Hei, Wilson, apakah itu ketua grup dan juga Nona kedua? Hei, ayo kita pergi dan tunjukkan yang terbaik. Ayo kita ke sana. Minggir semuanya, minggir, tidak lihat menantu keluarga. Go datang. Halo Paman, halo Nona kedua, saya adalah tunangan Lunar Go Wilson Lu. Nona kedua, semoga awet muda selamanya muda. Paman akhirnya bertemu dengan Anda. Saya sudah menunggu Anda di sini. Oh ya? Ya, Paman, saya selalu ingin ada kesempatan untuk mengunjungi Anda. Hari ini akhirnya terkabul. Ini pasti adik Yora ya? Ini pasti adik Yunyao ya? Aku dengar dari Minyue dia dari kecil suka musik. Jadi aku sengaja menyiapkan ini untuknya, kotak musik. Kotak musik ini dibuat khusus dengan tangan di Italia. Hanya ada satu di seluruh dunia. Kualitas suaranya sangat jernih. Semoga adiknya suka. Iya, Zenshuan sudah berusaha keras untuk hadiah ini. Dia minta tolong banyak kenalan. Antre 3 bulan baru dapat. Merek ini aku pernah dengar. Dibuat sepenuhnya dengan tangan. Satuannya harganya minimal ratusan juta. Betul sekali. Tuan Lu memang sangat perhatian pada Nona kedua. Hadiah ini langsung kelihatan mahalnya. Membuat senang seorang cewek berumur 20 tahun bukan hal yang sulit. Setelah dia terima hadiah ini, dia pasti akan lebih suka padaku. Kevin Go pasti juga akan melunak. Posisiku sebagai menantu keluarga Gu akan semakin kuat. Yao Yao. Kakak iparmu yang akan datang ini menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Kamu suka tidak? Hanya ada satu di seluruh dunia. Memang sangat dipikirkan. Asalkan adik suka. Tapi sayangnya, aku sangat tidak suka. Ini Zenshuan siapkan khusus untukmu. Kalau kamu tidak suka, kamu juga tidak boleh. Nangsi. Tidak apa-apa, Yuya tidak suka, hancurkan saja. Hadiah ya, yang paling penting adalah buat orang yang menerima hadiah senang. Benarkah? Yuya sudah membuatmu seperti ini. Tidak bisa turun dari podium di depan umum. Kamu tidak marah? Bapak bercanda, bagaimana saya bilang, juga suami Yuya. Bagaimana saya bisa marah pada Yuya? Yuya, apa yang kamu suka, aku akan siapkan lagi untukmu. Cacat mati, biar kamu senang sebentar. Setelah saya menguasai keluarga Gu, lihat bagaimana saya perlahan-lahan menyiksamu. Kata-katanya memang cukup menyentuh, tapi aku tidak suka semua yang kamu kirim. kenapa rasanya? Nona Gu kenapa bisa padanya? Ada permusuhan besar seperti ini. Ya, bapakku paling sayang Yuya. Kalau Nona tidak setuju, dia ingin masuk keluarga Gu mungkin sulit. Zenshuan, kamu sebelumnya, apakah pernah membuat Nona kedua marah? Kenapa dia memperlakukan kamu seperti ini? Bagaimana mungkin? Aku juga pertama kali melihatnya. Tidak kenal. Kalau begitu sekarang lihat baik-baik, siapa aku? Itu orang tua itu, dan orang sakit itu. Kenapa kalian? Ya, si tua itu. Dan si sakit-sakitan itu. Kenapa kalian? Kenapa kalian bisa ada di sini?
Kenapa kami bisa ada di sini? Karena pesta ulang tahun ini adalah acara yang khusus dibuat oleh kakak saya untuk saya. Wilson, mungkin dia adalah putri kedua Go. Kalau begitu, dia benar-benar adalah chairman. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Wilson Lu, kamu terus-terusan bilang aku penipu. Kalau begitu, katakan siapa aku. Kalian memang ingin membalas dendam padaku. Jelas-jelas kalian. Untuk kejadian di toko perhiasan sebelumnya, mendendam dengan segala cara, menyusup ke pesta. Ya, kalian pasti tahu. Hari ini bos Kevin Go akan mengumumkan pernikahan dengan Wilson kami. Makanya menyamar, meniru chairman dan putri kedua, datang ke sini untuk menggagalkan rencana Wilson. Apa? Mereka adalah peniru. Berani sekali berkelahi di wilayah bos Kevin Go, meniru keluarga dia. Tidak mungkin. Sikapnya tidak seperti palsu. Kalian ngomong apa? Kalian pernah lihat chairman Go yang sebenarnya? Kalian pernah lihat putri kedua keluarga Go? Ini, chairman selalu rendah hati, tidak pernah muncul di acara publik. Dengar, chairman sudah ke desa 3 tahun lalu untuk kerja sosial. Dengar si tua, chairman Go sudah ke desa 3 tahun lalu. Bukan di Jiangcheng. Kamu si tua ini, jelas-jelas dari desa, masih berani meniru chairman Go. Meniru? Nama tidak berubah, identitas tetap sama. Aku adalah founder grup Jincheng, ayah Lunar Go, Kevin Go. Omong kosong. Apa bukti kamu? Bukti. Ini buktinya. Ini adalah buktinya. Ini benar-benar foto bersama Kevin Go dan chairman. Apakah mereka benar-benar ayah dan adik perempuan Kevin Go? Sekarang apa lagi yang bisa kalian katakan? Tidak. Ini tidak benar, ini palsu ya, fotonya diedit. Aku heran kenapa kalian begitu sombong, selalu melawan kami. Ternyata kalian sengaja menyusup ke kelompok penipu di tempat-tempat eksklusif. Satu berpura-pura menjadi chairman, satu berpura-pura menjadi Yorago. Di sini pura-pura sakit untuk dapat simpati, khusus menipu dan mencuri. Apa yang kamu omong kosong? Lunargo adalah kakak kandungku. Semuanya cepat lihat, dua penipu ini beberapa hari lalu di toko perhiasan merusak jansuan gelang yang diberikan kepada chairman. Sekarang malah pergi ke pesta ulang tahun Yorago menipu dan mencuri berpura-pura menjadi keluarga Kevin Go di dunia ini. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tak tahu malu penipu? Sial, sekarang penipu begitu berani. Sangat menjijikan, bahkan pura-pura sakit tidak ada batasnya. Bahkan berani mencoreng nama Kevin Go, masukkan mereka ke penjara. Diam. Aku adalah penipu, aku adalah Kevin Go, ini adalah putri keduaku, Yorago. Orang tua sialan, kamu masih berani membantah ya? Lihatlah aku hari ini, tidak akan merobek mulut tuamu ini. Aku akan membuatmu berhenti menipu di mana-mana aku. Lihat aku hari ini, mulut tua kamu ini akan aku sobek-sobek, aku akan membuatmu berhenti menipu orang aku. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Lepaskan. Berani memukul aku, bahkan di pesta ulang tahun putriku menuduh kami sebagai penipu. Lepaskan aku, orang tua. Kamu percaya aku bisa membunuhmu? Lepaskan dia, aku adalah calon suami Lunargo. Calon suami keluarga Lunargo di masa depan. Berani menyentuh orangku. Kamu percaya, aku akan membuat Lunargo memecat kamu semua. Sampai saat ini kamu masih bermimpi menjadi calon suami keluarga Lunargo. Aku beritahu kamu, selama hidupmu kamu tidak akan pernah bisa. Tamparan ini untuk membuatmu sadar. Orang tua tak mati-mati ini untuk menipu uang berani mengaku sebagai ayah Lunargo. Mengacaukan rencana baikku, aku beritahu kamu tidak mungkin. Rencana baik. Kamu tidak melihat diri sendiri. Orang yang dengan licik menghitung putriku hidup dari wanita, dan diam-diam punya selingkuhan berangan-angan masuk ke keluarga Lunargo. Aku beritahu kamu, selama hidupmu kamu tidak akan pernah bisa. Kamu semua buta. Melihat aku dipermalukan oleh orang tua ini, aku beritahu kamu semua, aku adalah Lunargo yang akan diumumkan secara resmi calon suami. Kamu semua masih ingin terus berkolaborasi dengan grup Jincheng, langsung beri dia pelajaran orang tua ini. Dia memang calon suami yang diakui langsung oleh Direktur Lunar, calon suami yang diakui langsung oleh Direktur Lunar. Untuk kolaborasi dengan grup Jincheng berjuang. Orang tua lihat kamu masih bisa sombong.
Kamu memang tidak akan menyerah sampai melihat kuburan foto tidak percaya. Lalu ini. Masih ada yang berpikir aku dan ayahku adalah penipu? Ini memang tanda khusus Chairman Grup Jincheng. Tanda khusus huruf di atasnya adalah pola tanda tangan Chairman sendiri. Benar, cincin giok ini di perayaan 30 tahun grup Jincheng terlihat di album foto adalah barang unik yang langka. Kami tidak punya mata menghina Chairman, tolong Chairman maafkan kami. Ini memang cincin giok. Ayah calon istri saya Ming Yue pernah menunjukkan foto kepada saya, benar tanda khusus Chairman, tetapi bagaimana bisa ada di orang tua ini? Cincin ini pasti dia curi. Bagus orang tua kamu untuk menggagalkan pernikahan saya, sungguh gila. Tanda khusus Chairman Gu juga berani curi. Cincin ini 30 tahun lalu saat mendirikan grup Jincheng dengan uang dari bisnis pertama beli batu giok aku sendiri desain dipoles menjadi tanda barang saya, mana ada kata curi. Kamu bohong. Tanda khusus ayah calon istri saya juga kamu berani curi dan masih bicara omong kosong di sini. Kamu tidak tahu kata mati bagaimana ditulis, kamu berikan kepada saya. Kamu berani memukul saya lagi, kamu tidak akan sadar sampai melihat kuburannya? Bagus. Sekarang aku telepon Ming Yue biar dia sendiri datang menghajar kamu. Bagus, aku justru ingin tunggu dia biar dia sendiri lihat. Pria yang dia mau nikahi seperti apa. Halo, Ming Yue. Aku nemu lagi 2 penipu itu yang waktu di toko perhiasan merusak gelang giok koleksi utama. Mereka masih berani datang ke pesta ulang tahun adik Yu Yao dan membuat masalah. Apa? Mereka berani mengacau di pesta? Tunggu, aku langsung datang. Hari ini aku pasti urus mereka sendiri. Dengar tidak, orang tua? Ming Yue akan datang segera. Saat dia datang, dia pasti akan memasukkan 2 penipu ini ke penjara. Habiskan hidup di sana. Dengar tidak? Cepat lepaskan aku. CEO Gu akan datang segera. Aku adalah sahabat baik CEO Gu. Kalau kamu tidak melepaskan, saat dia datang, kamu akan kena akibat. Yang tadi itu benar, CEO Gu. Lepaskan. Mereka memang penipu. Bangsat tua, waktu di toko perhiasan kamu rusakkan hadiah perkenalan Zhen Xuan untuk ayah mertua. Hampir menghancurkan jalannya ke keluarga kaya. Sekarang masih berani sombong. Masih berani merusak rencana baiknya. Aku kasih tahu kamu, kalau masa muda aku sia-sia, aku yang pertama bunuh kamu. Kamu mau apa? Tidak lihat aku tadi telepon dengan CEO Gu. Aku tunangannya. Kalau tidak mau mati, diam saja. Kamu ini wanita jalang. Kamu berani memukul ayahku. Kamu lumpuh mati. Kamu masih berani mengaku sebagai putri kedua. Mencari mati. Pergi. Kamu ini wanita kasar. Aku memperingatkan kamu, jika kamu masih berani menyentuh putriku sekali lagi, hari ini sekalipun aku akan mempertaruhkan hidup tua ini, aku pasti akan membuatmu membayar. Kalian 2, menerima gaji dari Jincheng saya, ternyata hanya melihat dengan mata kepala sendiri putriku dipukuli orang. Kalian masih ingin bekerja atau tidak kalian? Bapak ini, tanpa perintah formal dari Direktur Gu, kami tidak bisa sembarangan terhadap tunangan Direktur Gu bertindak. Kami sekarang hanya bisa menstabilkan situasi, menunggu Direktur Gu datang mendengar perintahnya. Baik. Sekarang, bagaimanapun perusahaan dikelola oleh Ming Yue, kalian mendengarnya juga benar, maka cepat tangkap orang brengsek ini dan wanita gila ini kendalikan untuk saya. Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak. Seorang calon suami keluarga Gu, seorang penipu tua yang mengaku sebagai chairman, harus membantu siapa? Kalian gunakan otak kalian, pikir sendiri baik-baik. Kamu ini tua tak mati, kamu masih berani mendorongku. Hal kamu mencuri benda tanda chairman, aku belum menyelesaikan denganmu, berikan padaku. Kamu melakukan apa? Lepaskan. Ini milikku. Kamu berikan padaku. Kamu ini tua tak mati, berikan.
kamu lepaskan ayahku. Kamu ini lumpuh, kamu pergi dari aku. Yao Yao. Yao, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bapak. Orang tua, serahkan. Barang ayah mertua saya, kamu tidak pantas mengambilnya. Wilson Lunesa Zheng. Jika hari ini anak saya mengalami sesuatu yang buruk, Kevin Go bersumpah kepada langit, aku pasti akan membuat kalian berdua pasangan anjing membayar hutang darah dengan darah. Bayar hutang darah dengan darah. Kamu tidak melihat situasi sekarang. Kamu mengganggu pernikahan saya. Bahkan masih berani berpura-pura sebagai chairman. Di sini menunjukkan dan menipu bahkan memukul saya dan Nessa. Sekarang malah bahkan mengancam saya. Bapak sudah hampir mati masih berkeras kepala. Aku beritahu kamu, hari ini masalah ini belum selesai. Ketika Ming Yue datang, aku akan membuat kamu dan anak perempuan yang sakit-sakitan ini berlutut di tanah dan mengakui kesalahan lalu menghabiskan waktu di penjara. Kembalikan cincin itu kepada saya. Wilson Lu itu cincin ayah saya. Kamu cepat kembalikan. Si gadis mati, diam di tempat. Kamu binatang. Wilson Lu. Kamu masih berani bicara? Menyingkir. Yao Yao. Ya ampun, ada yang tewas. Darah, banyak sekali darah. Cepat panggil ambulans. Yao Yao, buka matamu. Lihat ayah, jangan nakut-nakuti ayah, Yao Yao. Yao Yao. Bangunlah, Yao Yao. Yao Yao. Nessa Zheng. Kau yang celakai putriku. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Lepaskan aku. Lepaskan orang tua. Kau gila. Ku berani kau. Ku bunuh kau. Tolong. Lepaskan orang tua. Akan kuhajar kau sampai mati. Kau celakai putriku. Ku bunuh kau. Akan kubunuh kau. Hentikan. Berhenti. Siapa yang berani berbuat onar? Ming Yue. Akhirnya kau datang. Cepat, tolong sepupuku. Tolong. Orang tua gila ini mau mencekiknya. Cepat pisahkan mereka. Diam saja ngapain? Mati kau. Lepaskan aku. Zhen Xuan, kau baik-baik saja? Kau terluka di mana? Lepaskan aku. Yao Yao. Ming Yue, akhirnya kau datang. Mereka, kedua orang ini, sengaja mengacau di pesta ulang tahun adik Yu Yao, bahkan memukul aku dan Nangxi. Iya, Kak Ming Yue, si tua bangka ini hampir mencekikku sampai mati. Tenang saja, selama aku di sini, tidak ada yang berani menyakiti kalian. Anakku. Ming Yue, mereka bukan hanya menyamar sebagai direktur utama dan nona kedua, tapi juga mencuri cincin giok direktur utama. Sungguh keterlaluan, jangan biarkan mereka lolos. Apa? Berani mencuri cincin giok ayahku? Sungguh tidak tahu malu. Dengar itu tua bangka, lihat saja bagaimana kau masih bisa sombong. Ayah. Lunar, kamu memanggil dia apa? Lunar, kamu salah mengenali orang, dia orang tua kampungan dari desa. Bagaimana mungkin dia adalah Chairman Go? Ayah, kenapa kamu? Apa yang terjadi? Yuya, kenapa kamu bisa seperti ini? Siapa yang membuatnya seperti ini?
Lunar, dia benar-benar ayahmu. Lalu dia benar-benar adikmu, bukan penipu. Penipu apa? Wilson Lu, dia adalah adik kandung saya. Adalah saya, Lunargo, adik kandung dari ibu yang sama. Wilson Lu, apa yang terjadi? Kenapa adik saya bisa seperti ini? Lunargo, kamu datang dan lihat baik-baik adikmu. Dia hari ini di pesta ulang tahunnya sendiri dipermalukan berulang kali oleh dua orang ini, dipukuli berulang kali, dan dituduh sebagai penipu. Adikmu bahkan didorong dari kursi roda oleh mereka. Jatuh hingga tidak sadarkan diri, hidup atau mati tidak diketahui. Yuya, kamu bangun, Lunar datang. Yuya, kamu bangun, kamu lihat Lunar. Ada orang bawa ke rumah sakit. Ming Yue, dengarkan aku menjelaskan. Ming Yue, semua ini kesalahpahaman. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah ayah dan adikmu. Jika aku tahu, bahkan jika aku diberi 100 nyali, aku tetap tidak akan berani. Iya, Ming Yue, kami benar-benar tidak tahu, kami salah, kamu maafkan kami. Wilson Lu, Nessa Zeng. Jika adikku mengalami sesuatu yang tidak baik, aku akan membuat kalian, pasangan anjing ini, membayar dengan nyawa. Pak, aku benar-benar tahu aku salah. Aku yang tidak bisa melihat. Jika aku tahu kamu adalah ayah Ming Yue, bagaimana aku bisa berani? Bagaimana aku bisa berani memukul kamu? Tidak tahu. Aku menunjukkan foto keluarga aku dengan Ming Yue, kamu bilang foto itu hasil edit. Aku menunjukkan cincin batu giok direktur, kamu bilang aku yang mencurinya. Aku berulang kali membuktikan identitas, tetapi kalian tidak hanya mengabaikan, malah semakin parah. Putriku bahkan didorong dari kursi roda oleh kalian, membuatnya jatuh hingga kepala berdarah, pingsan tidak sadar, hidup atau mati tidak diketahui. Kamu masih berani mengatakan kepada aku kamu tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu saat itu. Aku pikir kalian adalah penipu. Wilson Lu, Kamu berpura-pura dewasa dan stabil di depan aku di belakang. Begitulah kamu memperlakukan ayahku dan adikku. Tidak, Ming Yue, dengarkan aku menjelaskan, tidak seperti ini. Diam kamu, pelakor tidak tahu malu. Bahkan giliran kamu berbuat kasar di wilayah keluargaku. Aku tanya kalian. Siapa yang menendang adikku tadi? Kaki yang mana? Saudari Ming Yue. Kaki mana yang kamu tanya? Yang ini. Bawa orang, tahan dia untukku. Jangan, Saudari Ming Yue, jangan. Ming Yue, jangan. Kasih saya. Kalau adik saya ada sedikit cedera, aku tidak hanya akan mematahkan kaki ini. Nancy, kamu baik-baik saja, Nancy? Jen Xuan, kaki saya ini patah, Jen Xuan. Ming Yue. Kamu sudah mematahkan kaki Nancy, bagaimana? Sekarang kamu bisa memaafkan aku? Kamu hari ini bilang akan mengumumkan pernikahan kita secara formal. Saya sudah siap. Aku mau masuk keluargaku, aku mau. Masuk keluarga. Wilson Lu, dulu aku anggap kamu sampah, aku ingin membimbing kamu. Sekarang aku baru sadar kamu adalah ular berbisa. Ming Yue, aku salah Ming Yue, aku salah. Kamu lihatlah hubungan kita selama 3 tahun, kasih aku kesempatan lagi. Kasih kamu kesempatan? Pria berhati jahat seperti kamu pantas bicara kesempatan? Ming Yue, kamu selalu bertanya padaku di toko perhiasan. Siapa yang melukai aku dan adikmu seperti itu? Sekarang aku beritahu kamu. Yaitu mereka. Apa? Yang memukuli kamu di toko perhiasan juga mereka? Tidak, bukan Ming Yue, bukan kami. Jangan percaya dia, soal kejadian di toko perhiasan itu, yang melukai mereka bukan kami. Kamu harus percaya kami. Kamu tidak bisa menuduh kami sembarangan. Iya, kamu tidak bisa menuduh kami, kan? Ini semua harus ada buktinya dong. Rekaman CCTV sudah lama kusuruh orang hapus. Tanpa bukti, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Ming Yue sangat mencintaiku, selama dia mau percaya padaku, aku masih bisa bangkit lagi. Menuduh kalian? Baik. Ayo sini. Direktur,
Ini adalah rekaman CCTV toko perhiasan yang baru saja dipulihkan oleh Departemen Teknis. Buka matamu yang bego ini dan lihat, ini kan kamu? Wilson Lu, orang di video ini benar-benar kamu. Kamu berani-beraninya melukai ayahku dan adikku dengan kejam seperti ini? Mingyue bukan... Ini bukan aku. Fitnah. Mereka memfitnahku. Foto ini dia yang edit. Dia yang palsukan. Mingyue, kamu harus percaya padaku. Bukti sudah ada di depan matamu, masih berani membantah? Wilson Lu, dasar Wilson Lu. Kamu pikir kami semua buta? Mingyue, percayalah padaku. Kita sudah bersama 3 tahun. Kamu tahu, kamu yang paling paham isi hatiku. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Mingyue sudah tertipu oleh wajah munafikmu ini selama 3 tahun. Di depannya kamu pura-pura lembut dan perhatian, tapi di belakang kamu malah pakai kartu tambahan yang dia kasih untuk selingkuh dan hidup boros. Kamu cuma mau menumpang keluarga Gu kami untuk merebut harta Jincheng. Kamu pakai kartu tambahanku untuk selingkuh, lalu mencaplok harta grup Jincheng. Lunar, aku tidak. Jangan percaya dia. Waktu kita bersama, aku sama sekali tidak tahu statusmu. Mana mungkin aku mengincar hartamu. Paman, aku akui hari ini aku salah paham denganmu dan adik. Kamu punya masalah denganku, aku terima. Tapi kamu tidak bisa menuduhku seenaknya. Kamu tidak bisa menyebarkan fitnah ke arahku. Aku benar-benar mencintai Lunar. Menyebarkan fitnah. Selama 3 tahun ini sebenarnya kamu sudah lama tahu identitas Lunar Go. Kamu mendekatinya sudah direncanakan dari awal. Diam-diam, dengan status sebagai tunangannya dan kartu tambahan yang dia berikan padamu, berapa banyak barang yang kamu ambil dari toko perhiasan, kamu sendiri yang tahu. Wilson Lu, aku selalu mengira kamu pria yang perhatian dan berambisi. Tak kusangka kamu bisa menyembunyikan niat busukmu sedalam ini. Dan kamu si pelakor ini? Kamu mengincar uangnya, menunggu dia menikah ke keluarga Go agar bisa belikan kamu tas dan rumah. Kalian mendekati Lunar hanya untuk mengincar uangnya. Saya tidak bersalah, Paman. Kamu bilang aku mengincar harta keluarga. Kamu harus punya bukti. Kamu tidak bisa semena-mena. Mau bukti, ya? Baik. Buka matamu lebar-lebar. Ini adalah catatan pengambilan perhiasanmu dari toko selama 3 tahun ini, dan tagihan belanja dari kartu tambahan itu. Total nilainya mencapai 200 juta. Kamu sendiri tahu atau tidak? Astaga, 200 juta, ini kejahatan nih. Saya karyawan toko perhiasan itu. Saya bisa bersaksi. Bapak Wilson sering mengambil perhiasan di toko gratis dan mengancam kami untuk tidak memberitahunya. Mengerikan sekali. Pria berhati ular seperti ini, kalau jadi menantu keluarga, grup Jincheng bisa habis dihambur-hamburkannya. Lunar, aku salah. Ini semua salah paham. Aku sesaat tergoda. Maafin aku ya, boleh kan? Pergi sana, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Lunar, semuanya gara-gara dia. Dia yang menggoda aku, membujuk aku. Dia cuma cari duit. Dia maksa aku kasih uang. Kalau aku nggak kasih perhiasan buat ditukar uang, dia bakal buka aibku. Aku dipaksa tahu. Wilson, kok bisa kamu bilang begitu? Yang bilang kan kamu mau masuk keluarga Go. Suruh aku temani kamu main sandiwara. Kamu juga bilang, habis masuk keluarga Go jadi menantu keluarga Go, nanti seluruh Jincheng bakal jadi milikmu. Diam, kalau bukan karena kamu tiap hari minta barang mewah, mana mungkin aku nekat begini. Wilson Lu, jangan asal bicara. Yang bilang kan kamu, Lunar Go itu bodoh dan banyak duit. Kamu bohongi dia 3 tahun, dia nggak tahu apa-apa. Kamu juga bilang habis kamu nikah, buang dia. Semua hartanya buat kita. Bisa diam nggak sih? Jangan asal bicara. Jangan asal bicara. Memuakan sekali. Demi uang selingkuhan saja dikhianati. Seperti anjing menggonggong berebut tulang. Cukup. Kalau bukan karena hari ini aku lihat sendiri, bagaimana kamu dan selingkuhanmu ini menganiaya ayah dan adikku, aku masih dibohongi olehmu. Nggak tahu kalian di belakang sudah berbuat hal-hal kotor. Lunar, aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Asal kamu maafin aku langsung putus hubungan sama dia. Adik Yuyao juga dia yang dorong. Nggak ada hubungannya sama aku. Wilson, kok bisa kamu begini? Aku kan bersih ikut kamu. Kamu ke aku, kamu... Diam.
Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal terpuruk begini. Semua gara-gara kamu. Lunargo, sudah lihat jelas? Inilah kamu pria yang sangat ingin kamu nikahi selama 3 tahun menghitung kamu demi uang. Mengkhianati kekasih demi menyelamatkan diri. Orang brengsek seperti ini. Pantas masuk ke keluarga Go saya? Ayah, maaf. Saya yang tidak bisa mengenali orang membawa masalah ke rumah, sehingga menyusahkan kamu dan Yuyao menderita ketidakadilan sebesar ini. Wilson Lu, mulai hari ini kita tidak ada hubungan lagi. Kamu ingin menikah masuk ke keluarga Go, sama sekali tidak mungkin. Hancur. Semuanya hancur. Rencana saya, semuanya hancur. Wilson Lu, sudah lama saya katakan selama saya masih ada seumur hidupmu. Jangan harap bisa masuk ke keluarga Go. Semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, saat itu di toko perhiasan, katakan dengan baik bahwa kamu adalah ayah Lunargo. Bagaimana mungkin saya memperlakukanmu seperti itu? Kamu tidak ingin menunjukkan identitas, kamu hanya ingin menghancurkan saya. Saya sengaja tidak menunjukkan identitas setiap kali, bukankah saya langsung menunjukkan identitas padamu, tapi kamu tidak hanya tidak percaya, bahkan semakin menjadi-jadi, berkali-kali menghina saya, memukuli saya. Di dalam dirimu, kamu adalah orang yang sombong dan meremehkan orang. Diam Wilson Lu, sampai sekarang masih berani berkata kasar pada ayah saya, penjaga, bawa dia ke satpam. Penyiksaan dengan sengaja masuk ilegal ke aset perusahaan cukup untukmu mendekam di penjara selamanya. Tunggu, atas dasar apa menangkap kami? Jelas-jelas kamu yang merancang jebakan lagi pula, Wilson. Dia tidur denganmu selama 3 tahun. Kamu bilang tidak mau ya tidak mau, kamu mau gratisan? Ya Lunargo. Masa muda pria, bukankah itu juga masa muda? Kesucian pria, bukankah itu juga kesucian? Sekarang kamu ingin menendang saya pergi, kamu harus mengganti rugi. Apakah kehormatan pria bukan kehormatan? Sekarang kau ingin menyingkirkanku, kau harus ganti rugi? Ganti rugi? Wilson Lu, beraninya kau bicara soal uang denganku? Kenapa tidak berani? Aku, seorang pria, memberikan 3 tahun masa muda terbaik untukmu. Setiap hari melayanimu dengan setia. Sekarang kau bilang putus ya putus. Kau harus ganti rugi padaku. Betul, kau harus mengganti kerugian mental Wilson dan kerugian masa muda. Setidaknya harus 1 miliar. Apa 1 miliar? 10 miliar. 10 miliar. Lunargo, kalau kau tidak memberiku 10 miliar, aku akan mengeksposmu. Aku akan melaporkanmu. Aku akan memberitahu semua orang bahwa CEO besar Lunar wajah aslinya seperti apa. 10 miliar. Wilson Lu, kau benar-benar tidak tahu malu. Si tua bangka, diam kau. Semua ini gara-gara kau yang ikut campur. Kalau bukan karena kau, mana mungkin Lunar memperlakukanku seperti ini. Kalian harus ganti rugi. Wilson Lu, kau menggelapkan uang perusahaan grup sebesar 200 juta. Belum aku tuntut, sekarang kau malah terang-terangan memeras 10 miliar. Aku tidak peduli. Hari ini kalian harus ganti rugi. 10 miliar, tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau kau tidak memberi, aku akan pergi ke pintu grup Jinceng untuk buat keributan. Aku akan memberitahu semua orang tentang perbuatan kotor yang grup Jinceng lakukan. Aku akan buat kalian tidak tenang. Bagus, sangat bagus. Kau menggelapkan 200 juta dari grup Jinceng, ditambah dengan pemerasan terang-terangan sebesar 10 miliar. Wilson Lu, sisa hidupmu jangan harap bisa keluar dari penjara. Kau mengada-ada? Kapan aku memerasmu? Semua orang di sini mendengarnya. Kau yang mengatakannya sendiri. Bilang kalau aku tidak memberimu 10 miliar, kau akan mengeksposku di internet. Ini bukan pemerasan. Lalu apa ini? Wilson, ini gimana? Bawa pergi. Suruh tim keamanan selidiki pasangan brengsek ini. Lihat berapa banyak perbuatan kotor yang mereka lakukan diam-diam. Lunar, kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku benar-benar mencintaimu. Aku salah. Uangnya tidak usah. Lepaskan aku ya. Dasar kurang ajar. Berani memeras keluarga Go. Kau tidak menimbang diri sendiri berapa kemampuannya. Bawa dia. Minggu. Setelah menangani mereka, sekarang giliran kalian. Direktur Gu kami juga dibohongi oleh Wilson Lu. Benar. Jika kami tahu Anda adalah direktur, bahkan jika kami diberi 100 nyali, kami tidak akan berani menghormati Anda. Direktur, mohon Anda tidak menghitung kesalahan orang kecil. Kami juga hanya sebentar tidak berpikir jernih, dibohongi oleh si brengsek itu dengan kata-kata manisnya.
Sebentar tidak berpikir jernih, dibohongi oleh orang kecil. Baru saja Wilson Lu memberi perintah kalian bukan masih menyerang dan melawan saya? Putri saya dipukul oleh mereka di depan umum saat dipukul. Kalian masing-masing berdiri di samping tanpa bereaksi dan hanya melihat. Sekarang kalian berani bilang kepada saya bahwa itu hanya sebentar tidak berpikir jernih. Direktur, kami benar-benar tahu kami salah. Direktur, mohon Anda berbaik hati. Kami ingin menebus kesalahan dengan prestasi. Kalian ini yang hanya mencari keuntungan dan mudah berubah. Mulai hari ini, grup Jincheng tidak perlu partner seperti kalian. Mulai hari ini memutuskan semua hubungan dengan kalian semua, hubungan kerja, pergi. Bapak Gujangan, kami tahu kami salah, mohon Anda memberi kami satu kesempatan lagi. Kami dan Jincheng sudah bekerja sama lebih dari 10 tahun, tidak bisa diputuskan begitu saja. Cepat pergi, apakah harus saya panggil satpam untuk mengusir kalian? Ayah, Putri tidak berbakti, Putri tidak bisa mengenali orang dan membawa musuh ke rumah. Sehingga membuat Anda dan Yuyao menderita begitu besar, Ayah. Maaf. Minju, kamu cepat bangun. Ini juga tidak bisa seluruhnya menyalahkan kamu. Mengenali seseorang dengan jelas lebih baik daripada dibohongi olehnya seumur hidup. Sekarang yang paling penting adalah Yao Yao. Jika dia mengalami sesuatu yang buruk, Direktur Bapak Gu baru saja rumah sakit telepon bilang bahwa putri kedua. Direktur Gu, tadi rumah sakit sudah telepon, katanya. Katanya putri kedua dia. Yao Yao kenapa? Cepat katakan. Direktur Gu, jangan panik, ini kabar baik. Tadi rumah sakit telepon bilang, putri kedua dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Penyelamatan berhasil, sudah tidak ada bahaya hidup lagi. Syukurlah. Yao Yao, saya sudah baik. Pak, kita cepat ke rumah sakit. Yao Yao sudah sadar. Cepat jalan. Aku harus langsung melihat Yao Yao. Jalan. Yao Yao, Pak, kamu akhirnya sadar. Bagaimana? Kamu masih sakit atau tidak? Aku baik-baik saja, Pak. Kakak. Pak, Anda jangan terlalu khawatir. Aku sudah memanggil seluruh Jiangcheng, tim ahli terbaik, untuk konsultasi Yao Yao. Dokter bilang, dia meski kehilangan banyak darah, tapi untungnya dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Penyelamatan sangat berhasil. Tanda-tanda hidup sudah stabil, sudah tidak ada masalah besar lagi. Yoyo, maaf. Semua karena kakak. Aku yang tidak baik. Aku yang tidak melindungi kamu baik-baik, akhirnya membuat kamu mengalami kesulitan besar ini. Tidak karena kamu, kakak. Yao Yao, kamu tenang saja. Aku sudah memasukkan Wilson Lu dan Nessa Zheng pasangan anjing itu ke tim keamanan. Perhitungan mereka yang menyakiti kamu, aku akan satu persatu menghitung jelas dengan dia. Pak, kamu tenang saja. Dari sekarang dan selanjutnya, aku pasti tidak mengizinkan siapapun menyakiti kamu lagi. Benar. Yao Yao. Ada Pak dan kakak kamu di sini? Selanjutnya tidak akan ada orang menyakiti kamu lagi. Kamu baik-baik rawat penyakit. Tunggu tubuh sudah sembuh, Pak akan bawa kamu pulang kampung. Warga kampung mendengar kamu mengalami masalah, semua mau datang membantu kamu. Pak, kamu bantu aku ucapkan terima kasih kepada warga kampung. Baik.